Hei, Milo di sini, dan biar ku ceritakan pada kalian sesuatu tentang cinta. Ya, cinta itu benar-benar menyebalkan. Paling tidak, itulah yang kurasakan setelah Diana, mantanku yang berselingkuh untuk membuatku patah hati. Diana itu 16 bulan dan 15 hari lebih tua dariku. Bukannya aku sengaja menghitung atau bagaimana. Aku pertama kali ketemu dia di taman suatu pagi. Hak sepatunya rusak, dan sebagai seorang penyayang terhadap gadis yang kesusahan, ku berlari menuju toko terdekat dan membelinya sepasang sendal jepit darurat. Dia menawariku makan siang untuk berterima kasih, lalu kami saling cocok. Dan begitulah gimana kami mulai pacaran. Kami segera saling jatuh hati, walaupun berbeda usia. Namun kemudian dia harus pergi untuk berkuliah, tapi hanya butuh 1 tahun berpisah satu sama lain. Karena dia menyuruhku berjanji akan daftar ke kampus yang sama dengannya, agar kami bisa bersama. Masa depan kedengarannya hebat. Aku tak sabar menunggu kelulusan, dan memulai hidup baru dengannya di kota yang baru. Saat itu merupakan hari jadi kami yang ke-10 bulan. Jadi, aku berusaha romantis dan muncul di rumahnya dengan kejutan seikat bunga. Tapi, itulah saat aku memergokinya di tempat tidur dengan seorang anak kuliahan. Sungguh menyebalkan. Aku sungguh berpikir kalau hatiku patah jadi dua. Aku sangat marah. Kulempar buket itu ke tanah, dan aku tak lupa menghentakkan kakiku ke mereka beberapa kali saat aku keluar. Jadi, aku naik kereta untuk pulang, dan berubah jadi jenis cowok yang menyedihkan, yang benci akan cinta. Yang bikin parahnya lagi, hari Valentine sebentar lagi, dan para pasangan di mabuk cinta ada di mana-mana. Pemandangan yang menjijikkan. Kalau aku tak bisa memiliki hari Valentine yang bahagia, maka tak seorang pun yang bisa. Jadi, kuputuskan untuk mengacaukannya. Teman-temanku merupakan tipe pencari uang. Jadi, tentu saja mereka ingin mendapat uang di hari cinta. Kalau hatimu masih utuh, maka tak bisa kau bayangkan betapa menyebalkannya merasa patah hati dan dikelilingi dengan coklat, bunga, dan beruang teddy empuk yang sedang mendekap hati. Tapi aku sudah setuju membantu mereka karena aku rasa bisa kubelanjakan uang tambahan itu untuk kado Diana. Tapi sudah jelas, sekarang ini tak berarti. Aku bukan tipe cowok yang meninggalkan teman. Jadi, itulah kenapa aku berakhir di taman dengan kereta dorong penuh dengan barang-barang sentimental. Jijik, ada banyak pasangan lebay di mana-mana. Aku tak tahu aku mau muntah atau teriak saja. Kulihat ada satu pasangan berjalan ke arahku, jadi aku putuskan untuk membuatnya lebih menarik. Halo Pak, mungkin Anda tertarik dengan sebuket bunga mawar cantik untuk menunjukkan ke ibu Anda yang menawan ini seberapa besar Anda menyayanginya? Dia melihatku kebingungan dan dengan kikuk menolak. Sementara pacarnya menatapku marah saat mereka berjalan pergi. Dia terus memukul lengan cowoknya, bertanya dengan dana feminim yang menjengkelkan. Kenapa kau tak bilang padanya aku ini bukan ibumu? Apa aku nih kelihatan setua itu? Aku tak percaya ini. Kau bahkan tak mau reaksi dia. Lalu kemudian, cowok itu harus menenangkannya dengan putus asa. Luar biasa. Setelahnya, kukatakan itu pada tiap pasangan yang mendekat padaku. Tapi kemudian, salah satu temanku tahu kalau aku sedang mengusir para konsumer dengan lelucon bodohku. Jadi, dia mengusirku keluar dari proyek ini. Sangatlah menakjubkan berada di dekat para pasangan di mabuk cinta. Jadi hari setelahnya, aku tak punya jadwal apapun dan duduk-duduk di kamarku, melihat film action yang tidak terdapat romansa di dalamnya dan mengurusi urusanku sendiri. Saat adik perempuanku menerobos masuk ke kamar dan bilang padaku kalau aku harus menjaga anak tetangga supaya dia bisa berkencan dadakan dengan pacarnya. Rupanya, orang tua kami mendadak memutuskan pergi keluar kota. Jadi, dikarenakan adikku masih pacaran diam-diam, dia dan pacarnya menganggap ini merupakan waktu yang tepat untuk mereka jalan. Tentu saja, aku nggak mengiyakan untuk mengasuh, tapi dia ajak anak kecil itu masuk ke kamarku dan berkata padaku, "Sepertinya kamu punya rencana Valentine saja." Lalu dia kabur. Anak bandel ini, tak seperti adikku, aku takkan menelantarkan anak kecil. Jadi, dengan enggan ku ajak dia pergi ke mall dan membelikan dia es krim. Saat selesai makan, dia mulai merengek padaku. Dia kepingin permen. Aku menguap. Anak-anak sungguh melelahkan. Melihat sekeliling ke semua pasangan kasmaran, ku dapatkan ilham. Ku bilang padanya kalau aku akan belikan semua permen yang dia mau. Kalau dia datangi satu pasangan, peluk si pria dan berkata, "Ayah, ayo pulang. Aku kangen ibu." Ternyata dia pemberani dan dia melakukannya tanpa ragu. Melihat tampang kaget di wajah mereka, sungguh tak ternilai rasanya. Setelah beberapa saat melakukan ini, ku belikan anak ini permen sesuai janji. Kami duduk di bangku sambil tertawa mengingat pencapaian kami. Kami sangat senang. Lalu, kulihat ada cewek yang pernah menolakku di SMP. Dia di sana dengan seorang cowok. Dengan cepat, kusuruh anak itu sembunyi di belakang bangku, lalu mengedip, lihat, dan pelajari. Lalu kuhampiri mereka, memegang pergelangan tangan cowok itu, dan berteriak. Jadi, gara-gara cewek ini kita putus. Dasar tak berperasaan. Lalu aku pergi pura-pura menangis. Aku sembunyi di balik bangku dengan anak itu. Kami berdua tertawa terpingkal dan makan permen sambil menonton pasangan itu bertengkar. Dalam kebingungan, setelah beberapa saat ku antar anak itu pulang, lalu aku balik ke rumahku. Lewat jendela,
kulihat adikku dan pacarnya sudah kembali dari kencan mereka dan saling berpamitan di luar. Jadi, diam-diam kufoto mereka. Aku tak sabar untuk memeras dengan foto itu dan memintanya membayarku uang lebih supaya orang tuaku nggak tahu tentang mereka. Aku menunggu di ruang tamu dengan seringai di wajahku. Tapi, 10 menit berlalu dan dia masih belum muncul. Ku tengok lewat jendela, melihat mereka berciuman untuk miliaran kalinya. Ih, dia jelas tak luangkan waktu untuk memahami kakaknya yang patah hati. Jadi, kuputuskan menjadi Cupid dan mengabulkan permintaan mereka. Aku bergegas keluar dengan gulungan besar lakban dan berlari mengitari mereka, sembari kurkatkan kepala mereka saat mereka berciuman. Sekarang, itulah cara terbaik menghilangkan stres. Aku merasa lebih enteng di tiap putaran aku lari. Mereka berdua berteriak dan berusaha membebaskan diri. Tapi mereka benar-benar terjebak. Jadi, kutinggalkan mereka di sana untuk melepaskan diri dan aku melesat pergi. Keesokan paginya, adikku memberiku tatapan murka dari seberang meja saat sarapan. Aku bersumpah, ada kobaran api dalam matanya. Tapi sayangnya, dia tak bisa lakukan apa-apa padaku karena ada ibu di situ. Aku bahkan melihat sedikit memar di dahinya karena prank yang kulakukan. Aku harus berusaha keras menahan tawa. Kurasakan perasaan menggelitik antara seru dan puas, yang membuatku benar-benar lupa akan hubunganku yang gagal. Kudapatkan sensasi dari mengacaukan kehidupan cinta sempurna orang lain. Jadi, kulanjutkan keisenganku para pasangan yang tak menaruh curiga. Suatu kali aku berjalan ke satu pasangan di jalan dan berkata ke cewek itu, "Kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu bilang kamu lagi lembur? Aku nggak bisa percaya kamu lagi. Kutunggu penjelasanmu di rumah." Kemudian berlalu pergi sambil terkekeh. Tapi kali ini ada tangan yang tiba-tiba memegang pundakku. Saat aku balik ke belakang, cowok itu meninjuku. Lalu aku pingsan, sangat memalukan. Aku terbangun dengan linglung dan bingung di trotoar dengan cewek imut yang sedang menatapku. Cowok tadi pergi, untung saja. Cewek itu tampak sangat lega, aku sudah sadar. Dan dia terus yakinkan aku kalau aku pasti keliru mengenalinya dengan orang lain. Aku terlalu malu, jadi aku mengangguk saja tanda setuju. Dia memanggil taksi dan membantuku pulang. Di perjalanan, dia minta maaf karena cowoknya sangat temperamen dan mereka habis bertengkar saat itu. Dia bilang namanya Vanessa. Kemudian kami bertukar kontak supaya dia bisa menanyakan kabarku. Kemudian, suatu pagi di sekolah, aku melihatnya di lorong. Ternyata dia satu sekolah denganku, tapi aku tak pernah menyadarinya sebelumnya. Dia juga melihatku, lalu tersenyum dan melambai ke arahku. Kami mulai habiskan waktu makan siang. Dia membelikanku kentang keju dan memberiku cookies buatan rumah yang lezat. Dia bilang dia ingin menembus kesalahan padaku. Kami secara tak sengaja jadi dekat. Dan hal berikutnya yang ku tahu, ternyata aku sangat suka cewek ini. Tapi dia sudah punya pacar dan itu dengan seorang yang brengsek. Dia cerita padaku semua tentang cowoknya. Namanya Ken. Dia bersekolah di sekolah yang lain. Syukurlah. Dia bilang, dia itu cowok yang baik, tapi terkadang dia mengamuk dan bahkan pernah memukulnya. Sudah jelas, cowoknya itu tolol, tapi dia terlalu terbutakan cinta untuk melihatnya. Aku ingin cepat membawanya pergi dan menunjukkan padanya seperti apa rasanya bersama cowok yang baik. Tapi jujur saja, aku takut dipukulnya lagi. Aku terbuka padanya soal mantanku dan bagaimana dia membuatku hancur. Vanessa mendengarkan dan tak pernah menghakimi. Aku merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Kemudian, di suatu sore, kulihat dia ada di lorong seusai kelas dan kelihatannya habis menangis. Jadi, aku menghampirinya dan berkata, "Vanessa, apa kamu baik-baik saja?" Dia memaksakan senyum dan menjawab, "Ya, cuman masalah pacar." Di momen itulah kuputuskan sudah cukup. Pacar yang seram atau bukan, tak peduli resikonya. Aku harus mengatakan padanya perasaanku dan menyelamatkannya dari pacarnya. Kutawarkan mengantarnya pulang, lalu aku berencana mengutarakan perasaanku padanya di perjalanan pulang. Tapi, dia bilang itu bukan masalah, karena kakak perempuannya menjemputnya hari ini. Dia melambai berpamitan padaku, dan lari menuju sebuah mobil. Tunggu dulu, aku tahu mobil itu. Kakaknya, cewek di mobil itu adalah mantanku. Sungguh dilema. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku bersumpah nggak mau ketemu mantanku lagi. Aku nggak tahan membayangkan menghirup udara yang sama dengannya. Tapi sekarang aku suka saudaranya. Tolong! Dan lebih parahnya lagi, aku sudah cerita ke Vanessa betapa bencinya aku terhadap mantanku. Bagaimana bisa aku beritahu dia kalau mantan yang dimaksud ternyata kakaknya? Ah, tolong aku. Ini gila banget dan aku nggak tahu cara keluar dari masalah ini. Hai guys, ini aku Milo. Aku balik lagi di sini untuk berbagi lanjutan ceritaku dengan kalian. Pertama-tama, ini dia ringkasannya. Jadi, mantanku Diana selingkuh sama anak kuliahan Dungu, dan itu membuatku patah hati. Jadi, kuputuskan kalau aku tidak bahagia, maka tak ada satupun yang boleh bahagia. Jadi, saat hari Valentine, ku ganggu pasangan lain. Salah satu prank itu membawaku bertemu Vanessa. Lalu, ku sadari jatuh hati padanya. Masalahnya, dia sudah punya pacar, dan orangnya brengsek. Dan masalah yang bahkan lebih besar lagi adalah aku baru saja tahu kalau dia adalah adik mantan pacarku. Dan tak menutup kemungkinan sudah kuceritakan ke Vanessa beberapa kenyataan pahit soal kakaknya.
Tetapi pembelaanku, dulu aku nggak tahu kalau mereka bersaudara. Awalnya, aku nggak tahu caranya menghadapi situasi tersebut. Jadi kuputuskan menghindari semua orang. Kalau kulihat Vanessa di sekolah, maka aku akan menyelinap di pojokan, masuk kamar mandi, sembunyi di balik anak gendut. Kalian tahulah apa saja agar aku tak berhadapan dengannya. Masalahnya, ternyata aku sangat merindukannya. Aku merasa tak bisa hidup tanpanya. Jadi nggak peduli konsekuensinya, aku harus lakukan sesuatu sekarang. Jadi, aku datangi dia saat dia makan siang dan cerita kalau aku menghindarinya karena aku tak tahan melihatnya sangat kesal dengan pacarnya. Kalau dia tak pantas dengannya dan memukulnya itu salah, dan dia sebaliknya keluar dari itu selagi bisa. Kemudian kukatakan padanya aku selalu ada untuknya dan berharap lebih dari sekedar teman. Dia tampak tersentuh. Dia tahu banyak masalah juga dalam hubungan mereka, tapi dia terus menyangkal semua ini. Digenggamnya tanganku dan bilang dia juga punya perasaan untukku, tapi sekarang dia harus mengurus pacarnya terlebih dahulu. Ah, pacarnya si Ken. Dia itu jenis cowok yang temperamen, yang selesaikan segalanya dengan pukulan. Dia tak akan pernah terima kalau Vanessa putus dengannya. Itu akan terlalu melukai harga dirinya, dan mungkin berakibat dia lakukan kekerasan padanya. Dan jujur saja, aku terlalu pengecut. Aku tak bisa lindungi dia dalam hal itu. Jika dia tahu kalau Vanessa putus dengannya untuk bersamaku, ya, maka riwayatku akan tamat. Jadi, aku pikir panjang dan mendalam soal hal ini. Lalu, voila. Aku dapatkan rencana matang. Kalau Ken tidak bisa terima Vanessa putus dengannya, maka akan kami buat, dialah yang akan memutuskan Vanessa. Wah, aku ini jenis atau apa? Hari berikutnya aku ceritakan ke Vanessa rencana itu. Cukup mudah. Dia hanya perlu sengaja kelihatan berantakan, bau, dan jelek di depannya. Jadi dia akan segera bosan dengannya. Saat pertama mendengarnya, dia tak terkesan dan berkata, "Ini sangat memalukan. Aku tidak bisa lakukan itu. Tidak satupun cewek yang mau kelihatan berantakan." Ku bilang padanya kalau dia cuma perlu lakukan itu di depannya saja. Lagi pula, dia bersekolah di sekolah yang berbeda dengan kami, jadi dia masih bisa tampak cantik seperti biasa di kelas. Akhirnya dia setuju melakukannya. Dan seperti yang kuharapkan, hanya dalam beberapa minggu, pura-pura jelek, Ken muak dan putus dengannya. Vanessa datang ke rumah dan dengan semangat memberitahuku berita itu. Dia ke rumah Ken tanpa make up, pakai kaos kedodoran yang bernoda, rambutnya juga dibuat acak-acakan, dan dia bahkan tidak gosok gigi. Saat Ken memutuskannya, dia pura-pura menangis. Haha, aku tak percaya cewek baik-baik ini bisa jago juga akting. Lalu, memanfaatkan kesempatan, ku minta dia jadi pacarku, dan tentu saja dia berkata, ya. Kemudian kami berciuman. Luar biasa sekali. Dia lebih jago ciuman dibandingkan kakaknya. Kami tetap merahasiakan hubungan kami awalnya. Ini berguna untuk Vanessa, karena dia nggak mau hubungan kami ini mencolok di depan Ken. Dan ini berguna untukku, karena aku tak mau Diana tahu. Kemudian, setelah sebulan berpacaran, dia membahasnya. Aku ingin kamu ketemu kakakku. Dia kuliah dan tinggal di kota lain, tapi dia lagi ada di rumah untuk liburan. Sebaiknya aku kenalkan kamu ke kakakku terlebih dahulu. Soalnya kita nggak tahu kapan dia pergi lagi. Aku bisa saja berteriak, tapi sebaliknya, aku tetap tenang dan minta lihat fotonya. Saat melihatnya aku pingsan karena terkejut dan bilang kalau cewek ini selalu mengganggu aku semasa SMP dan aku masih trauma dengannya. Bahwa itu adalah tahun-tahun terkelam di hidupku. Maksudku, aku tak benar-benar kenal Diana waktu SMP. Mungkin karena dia setahun lebih tua dariku. Tapi, Vanessa tidak perlu tahu soal ini. Vanessa merasa kasihan padaku dan bilang tak tahu kalau kakaknya punya sikap seperti itu. Dia bilang memang benar-benar kalau Diana itu cukup bawel di SMP. Tapi dia kira itu cuma karena masa puber. Dia tak pernah menyadari kalau dia sebenarnya cewek yang jahat, terutama ke anak yang lebih muda. Di saat ini, mungkin sebaiknya aku sekalian saja casting sinetron, karena penampilanku ini adalah akting yang berkelas. Pasti terlihat sangat menyedihkan, sampai dia bilang padaku tak apa, dan dia tak akan lagi menyebut Diana, sampai aku merasa nyaman soal itu. Hal ini memecahkan masalah mantanku untuk saat ini. Tapi ini tak menyelesaikan masalah Ken, karena dia tahu tentangku dan Vanessa. Dan dia tak suka. Dugaanku, Ken pasti sudah membututi Vanessa dan memergoki kami berdua. Kemudian dia mengikutiku pulang, karena cowok gila itu muncul di teras rumahku, lalu berteriak padaku untuk menjauhi Vanessa. Ya, aku tak bisa salahkan dirinya, tak ada seorang pun di muka bumi ini yang suka pasangan baru mantan mereka. Tak hanya cowok gila ini tahu di mana tempat tinggalku, tapi sekarang adikku Kayla juga tahu hubunganku dengan Vanessa. Karena dia masih marah soal prank Valentine yang kuperbuat padanya. Ringkasnya, prank itu melibatkan dia, pacarnya, dan banyak sekali lakban. Jadi, bukan hal yang mengagetkan ketika dia menyeringai padaku dan berkata, "Kau tunggu dan lihat saja, aku belum lupa apa yang kamu perbuat padaku di hari Valentine. Dan sekarang sepertinya waktu yang tepat untuk balas dendam." Haha. Kuulang kata-katanya dengan nada mengejek untuk membuatnya jengkel. Tapi jujur saja, jauh di lubuk hatiku, aku merasa gelisah. Dia ini tukang ngeprank yang sama gilanya denganku. Sekarang aku harus waspada. Setelah itu, adikku dan Ken sepertinya bergantian mengacaukan kencan kami. Astaga, apa mereka tak punya kerjaan lain yang lebih penting? Suatu kali,
Aku sedang mencium Vanessa di halaman saat tiba-tiba ada air mengguyur, entah dari mana. Kami benar-benar basah kuyup. Kulihat sekeliling dan melihat adikku berdiri di balkon lantai 2, memegang ember kosong lalu berkata, "Ups, aku cuma mau menyirami bunga-bunga itu." Kemudian saat kencan nonton film, Ken muncul nonton film yang sama, duduk di baris belakang kami, dan terus menendang bagian belakang tempat dudukku, dan bahkan melempar popcorn ke arahku. Lalu saat aku pulang ke rumah, dan memeriksa tudung jaket hoodieku, ada macam-macam sampah, dan cukup banyak popcorn untuk bisa dimakan di kencan nonton berikutnya. Dasar kekanak-kanakan, memang hal-hal sepele sebenarnya, tapi sudah mulai membuatku jengkel. Kemudian, di hari jadi kami yang kedua bulan, ku katakan pada Vanessa untuk dandan cantik. Lalu aku mengajaknya ke sebuah restoran Italia yang berkelas. Makanannya luar biasa, sampai saat aku merogoh kantongku dan mengeluarkan dompetku untuk membayar. Kemudian yang membuatku ngeri, ada foto cewek berbikini jatuh entah dari mana. Aku sangat terkejut dan mematung kebingungan. Vanessa tampak sangat kesal. Ku jelaskan kalau seumur hidupku tak pernah kulihat foto itu sebelumnya, dan aku tak tahu siapa gadis itu. Lalu, pelayan datang membawa mesin pembayaran. Aku dengan kikuk membuka dompetku, tapi tak ada satupun kartu di sana. Ku cari lagi dalam kantongku dengan panik, tapi tak ada. Bahkan sepeser pun. Wajahku memerah. Aku bergumam kalau aku tak ada uang sama sekali. Ini adalah momen yang paling buruk dalam hidupku. Kukira aku akan kehilangan pacarku dan harus cuci piring. Tapi kemudian, ku dengar pertengkaran dari luar. Aku, Vanessa, dan pelayan itu semuanya menatap keluar jendela dan melihat adikku dan Ken saling memaki. Kami keluar dan mendengarkan perdebatan itu. Ternyata adikku yang telah mengambil semua kartu dari dompetku. Jadi aku tidak bisa membayar. Dia sudah mengintip dari jendela semalaman dan memata-matai kami hanya untuk menunggu melihat wajahku yang menyedihkan saat aku tahu kalau semua kartuku sudah lenyap di telan bumi. Tapi kemudian dia sangat kecewa karena nggak berjalan sesuai rencana. Sebab aku malah sibuk menjelaskan ke Vanessa soal foto konyol itu. Itulah saat dia bertemu langsung dengan cowok gila yang berdiri di sebelahnya sambil tertawa terbahak-bahak dengan puas. Yang sudah bisa kalian tebak, siapa dalang dari prank foto bikini itu? Kayla jadi jengkel dan memulai pertengkaran dengan Ken karena dia merasa pranknya jadi terabaikan dan dia tak senang akan hal itu. Aku memang bodoh, seandainya saja mereka tak begitu sombong dan keras kepala, mereka bisa saja melihatku putus asa cari jalan keluar karena gagal menunjukkan kartu dan adanya foto gadis lain. Sebaliknya, mereka telah tertangkap basah menjebakku. Vanessa menunjuk ke arah Ken dan berkata pada pelayan, dia yang akan bayar makanan kami. Lalu diraihnya tanganku dan menarikku pergi. Jadi ya, kami meninggalkan adikku dan Ken dalam pertengkaran mereka. Dan aku mengantar Vanessa pulang. Lalu, beberapa hari kemudian, Ken mengirimiku pesan. Apa yang bisa didapat dari menyelidiki masa lalumu? Aku tahu semua tentangmu. Dan Diana, aturkan kencanku dengan adikmu. Kalau tidak, akan kuberitahu Vanessa semuanya. Sial, siapa yang sangka kalau setelah insiden bodoh itu, Ken si cowok gila itu akan naksir sama adikku yang licik ini. Dengan bercucur keringat, ku jawab kalau adikku sudah punya pacar. Tapi herannya Ken tak peduli fakta ini. Dia memberitahuku waktu dan tempatnya, dan bilang kalau adikku sebaiknya ada di sana. Kalau tidak, dia tak hanya akan cerita ke Vanessa soal Diana, tapi dia juga 100% akan mengacaukan hidupku. Ya Tuhan, aku harus bagaimana sekarang? Apa aku harus benar-benar mengatur kencan adikku dengan cowok gila seperti Ken? Ya memang, adikku juga tidak waras, tapi dia tetaplah adikku. Tapi kalau aku tak setuju membantunya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padaku besok? Maksudku, aku nggak mau Vanessa tahu soal Diana. Dan aku juga tak mau akhirnya bonyok karena dihajar. Aku bimbang sekali. Ini menyiksaku. Hai guys, Milo lagi di sini. Aku akan berbagi dengan kalian bagian akhir ceritaku yang luar biasa. Dan percaya aku, kalian gak mau ketinggalan. Untuk kalian yang masih berusaha mengikuti, di bagian kedua, kuputuskan untuk mendekati Vanessa. Meskipun tahu kalau dia adalah adik mantanku yang mengerikan. Dan dia juga pacaran dengan si berandal Ken. Yang paling penting adalah, dia juga punya rasa kepadaku. Jadi ku yakinkan Vanessa untuk berdandan sembarangan supaya Ken memutuskannya. Tentu saja, rencana jeniusku ini berhasil. Kemudian kami secara resmi pacaran. Tapi, aku tak mau Vanessa tahu kebenaran masa laluku tentang hubunganku di masa lalu dengan kakaknya. Jadi aku mengarang cerita konyol untuknya soal bagaimana aku tak siap menghadapi kakak kesayangannya. Karena dia itu cewek jahat yang sudah bikin hidupku bak di neraka saat aku di SMP dulu. Ngomong-ngomong, Ken tahu kalau Diana adalah mantanku. Dan sekarang dia mengancamku akan beritahu Vanessa semuanya. Kecuali aku mengatur kencan untuknya. Dengan adikku Kayla. Aku tahu, rumit kan? Sumpah, hidupku bagai sebuah opera sabun besar. Oh ya, semoga beruntung ya dek. Sepertinya kamu bakal kencan sama si seram Ken Sabtu ini. Oke, karena Kayla sudah punya pacar, semuanya jadi agak rumit. Kurasa hanya ada satu cara untuk itu. Aku harus mengelabuinya agar pergi kencan. Jadi, Kayla itu suka banget nyanyi.
Maksudku, dia itu tuli nada, tapi dia merasa dia itu Katy Perry atau apalah. Jadi, kupikir hal yang logis untuk mengelabuinya agar dia ketemu Ken. Dengan mengarang cerita, adanya agen bakat yang tertarik padanya. Ku bilang padanya kalau aku punya teman yang temannya tahu agen bakat. Dan agen ini bakal senang sekali makan malam dengan dia hari Sabtu dan membahas soal karirnya. Awalnya, dia mengangkat alisnya dan berkata, "Apa iya?" Jadi ku hela napas panjang, lalu menjawab, "Walaupun begitu menyakitkan untukku mengakui kalau kau berbakat, ya memang kamu berbakat. Jadi menemui agen atau tidak, seolah aku peduli saja." Aku mengangkat bahu, lalu berjalan pergi. Aku belum jauh saat dia berteriak di belakangku, "Ya, oke, aku akan ke sana." Berhasil. Aku tahu adikku nggak akan sanggup menolak prospek untuk mengalahkanku. Sayang sekali baginya, kalau ini tak akan pernah terjadi. Tentu saja, aku ini tak benar-benar brengsek. Ken itu idiot yang tidak stabil. Jadi hal yang paling bisa aku lakukan adalah diam-diam mengikutinya memastikan dia aman. Aku duduk di restoran itu pakai kacamata hitam, kumis palsu, dan topi baseball. Sungguh seorang ahli penyamaran. Sebaiknya aku buka bisnis mata-mata. Kayla terlalu sibuk mengoceh tentang dirinya sendiri, hingga tak memperhatikanku. Dia tampaknya tak sadar kalau Ken adalah mantan Vanessa juga. Mungkin karena dia betulan keramas, dan apakah krim cukur itu aromanya bisa tercium? Aku mendengar Kayla berkata padanya. Jadi apa Anda benar-benar merasa aku bisa menjadi penyanyi? Ken terlihat bingung, tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, ya tentu saja. Meskipun dia tak menyerah terus membahas soal menyanyinya, dia masih terus menggodanya. Sesuatu yang payah, seperti dia bilang pada Kayla, dia nampak cantik dan memulai lengannya. Idih, di satu titik Kayla mulai menyanyi, Ken tampak tercengang, dan pelayan yang lewat sampai benar-benar menutup telinganya. Itu sangat lucu, sampai aku tak tahan untuk tidak tertawa keras. Kemudian dia pasti mendapatkan titik terang siapa cowok itu. Karena dia menatapnya dengan seksama, berdiri lalu berkata, "Tunggu dulu, ya, permisi. Aku pergi ke toilet." Saat dia bergegas menyeberangi ruangan, aku tahu dia akan kabur. Oh tidak, jika dia lakukan itu, maka Ken akan cerita ke Vanessa semuanya, dan hidupku akan hancur. Jadi, ku kejar dia dan panggil namanya. Awalnya, dia melihatku dengan pandangan aneh. Jadi, ku lepaskan kacamata dan kumis palsuku. Dia tampak cukup marah, tapi aku tahu kalau aku harus memberitahukannya semua soal Ken yang memerasku. Aku bahkan berhasil pura-pura menangis. Awalnya, dia tampak marah sekali dan memakiku, banyak sekali. Tapi kemudian dia tampak tenang dan menyeringai. Oh, oh, seringaian itu bukan petanda bagus. Dia bilang kepadaku, "Oke, aku akan kembali masuk ke dalam. Tapi ini berarti kalau kau harus lakukan semua yang kukatakan." Sebulan penuh. Aku tak suka mendengar ini, tapi pilihanku terbatas. Jadi aku setuju. Dia kembali masuk ke dalam dan kencan itu tampak berjalan lancar. Masalahnya adalah, sekarang aku tak perlu khawatir soal Ken. Sebaliknya, aku harus khawatir tentang adikku. Kenapa situasi seperti ini terjadi padaku? Apakah karma karena mengganggu para pasangan itu akhirnya berbalik padaku? Aku harus lakukan semua tugas Kayla, termasuk berada di rumah tiap akhir pekan, mengasuh anak tetangga sebelah. Uh, Lalu aku juga harus mengirim pesan ke pacarnya yang asli, dan minta maaf atas prank Valentine yang kulakukan padanya. Sebuah pengingat untuk kalian, itu melibatkan kecepatanku dan banyak sekali lakban. Tapi semuanya jadi makin aneh, karena Ken benar-benar jatuh hati pada adikku. Dia mengiriminya bunga, dan dia bahkan mengirimi boneka beruang Teddy raksasa, dan dia bahkan mengirimiku pesan berkata kalau dia tak akan pernah menyakitinya. Oke, ini aneh. Sepertinya adikku telah membuat Ken yang dulunya seperti preman jadi lembut. Masalahnya adalah dia membuang bunga itu, memberikan boneka beruang Teddy itu untuk anak tetangga. Dan ya, mempertegas kalau dia tak menyukainya. Wow, cinta benar-benar bisa mengacaukan seseorang. Bahkan seseorang seperti Ken. Kurasa aku suka sikap dingin Kayla terhadapnya. Kurasa ini terasa jauh lebih menantang daripada bersama seseorang yang baik dan manis seperti Vanessa. Kayla mulai menjual kue buatan rumah. Kalian tahu, cookies dan semacamnya. Cookies itu keras, gosong, dan jorok, tapi orang-orang sepertinya tetap membelinya. Coba tebak siapa yang dia tunjuk sebagai supir pengirim. Payah sekali. Lebih parahnya lagi, aku akan kencan dengan Vanessa suatu hari. Tapi tidak bisa, aku harus antar kue kering yang tidak bisa dimakan ini. Jadi cowok pintar sepertiku, kutemukan cara untuk menyiasatinya. Jadi ku jemput Vanessa dari perpustakaan, lalu kemudian melakukan pengiriman. Rencananya adalah mengirim paketnya secepatnya, lalu aku dan Vanessa bisa kencan malam. Vanessa tak keberatan, malah dia pikir aku ini baik sekali, mau membantu Kayla. Nah, kami dapat alamat pengirimnya dan merupakan salon rias kuku. Ku tinggal Vanessa di mobil, lalu bergegas masuk. Kemudian kulihat pelanggannya, dan ya Tuhan,
Di sana yang sedang berdiri di hadapanku adalah Diana. Sungguh mengejutkan. Aku sangat terkejut sampai aku menjatuhkan paketnya. Aku bergumam sesuatu tentang adikku akan menggantinya. Lalu aku pergi keluar. Dia meraih lenganku dan ingin minta maaf karena telah berselingkuh dariku. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk ini. Sungguh canggung. Aku mencoba menarik lenganku, tapi dia tetap menempel padaku. Kemudian Vanessa tiba-tiba masuk. Kurasa dia pasti melihat kami lewat jendela salon. Dia berteriak, "Diana, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Jangan jadi begitu jahat. Aku tak mau percaya kalau kau pernah mengganggunya saat SMP. Tapi ini buktinya." Diana tampak kebingungan saat dia menjawab, "Kau sedang apa di sini? Dan apa maksudmu mengganggunya?" Dalam kebingungan, mereka saling berteriak. Hingga akhirnya Diana keceplosan. "Dia ini mantan pacarku." Ada dua wanita marah menatapku, meminta penjelasan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk sebuah UFO datang menculikku. Tapi tak ada waktu keberuntungan semacam itu. Aku harus menjelaskan. Jadi kami pergi ke kedai kopi di sebelahnya. Lalu aku mengaku kalau Diana sebenarnya adalah mantanku. Tapi aku baru menyadarinya setelah kencan dengan Vanessa. Jadi aku berbohong karena aku tak tahu bagaimana mengatasi situasi yang canggung itu. Aku memohon maaf pada mereka. Aku sangat takut sampai aku terus menunduk, memandang meja sepanjang waktu. Tapi kemudian aku mendengar tawa cekikikan. Diana mulai tertawa dan berkata, "Itu adalah hal yang terbodoh yang pernah aku dengar." Ya ampun Miloku. Vanessa ikut menambahkan, "Oke, itu masuk akal karena dia juga orang yang punya ide konyol untuk kuputus dengan mantanku dengan menjadi jelek. Dia benar-benar punya cara unik dalam memecahkan masalah. Hahaha. Oke, jadi aku tak mengira kalau mereka menganggap ini semuanya lucu. Tapi paling tidak mereka tak marah padaku. Jadi, akhirnya aku mendapatkan permintaan maaf yang pantas dari Diana. Kami berbaikan sekarang. Dan aku juga dengan bebas memacari Vanessa. Ternyata hidup itu lebih mudah jika kamu tak terjebak dalam jerat kebohongan. Dan untuk Ken, dia kini sama sekali tak mengganggu Vanessa lagi. Sebaliknya, dia masih mendambakan adikku. Aku sebenarnya berpikir dia mungkin berkesempatan dengan Kayla. Karena Kayla putus dengan pacarnya, lantaran cowok itu selalu meninggalkannya untuk nongkrong dengan teman-temannya. Meskipun aku sudah lihat sisi lain Ken, aku tak tahu bagaimana perasaanku saat dia menjadi adik ipar kebetulan suatu hari nanti. Tapi ya, aku tepat dapat cewekku, jadi semuanya berjalan cukup lancar. Dan untuk semua prank itu, tak menutup kemungkinan aku akan lakukan satu dua hal yang tak biasa nantinya. Tapi aku janji, gak akan ganggu pasangan lagi. Aku sudah mendapat pelajaran untuk yang satu ini. Hei, ini aku lagi, Nancy. Hanya saja aku sedang berpura-pura menjadi saudara kembar identikku yang lama hilang, Gabby. Setelah pertemuan kebetulan dengannya, dia kini menjalani kehidupanku di desa. Dan aku menjalani kehidupannya di kota. Ada satu halangan. Aku jatuh cinta pada saudara angkatnya, Jaden. Tapi sahabat Gabby, si Katie, juga ingin aku mencomblangkan dia dengan Jaden. Sungguh menyedihkan ya. Katie memaksaku meyakinkan Jaden untuk mengajarinya di hari Sabtu. Alasannya dia ada ujian fisika yang sangat penting. Jadi dengan suaraku yang paling antusias, aku pergi bertanya padanya untuk membantunya. Dan mengejutkannya, menurut Jaden itu ide bagus. Kau harus ikut duduk. Ayah akan sangat senang kalau kau bisa dapat nilai di atas F lain kali. Oh wow, Jaden memang sangat baik. Aku tak paham kenapa Gaby mengeluh tentangnya. Jadi sesuai rencana, tepat pada jam 3 sore, Katie muncul di pintu kami. Mengenakan gaun tanpa lengan yang mungkin lebih cocok untuk ke klub malam atau semacamnya. Saat melihatnya, Jaden tertawa kecil dan berkata, "Oh, ada acara apa?" Katie tersipu dan balas tersenyum. Tapi sebelum dia bisa bicara, aku memotong. "Katie takut kelas fisik kamu akan terlalu membosankan, jadi dia ingin menambahkan beberapa warna." Jaden tertawa dan menyuruh kami mengikutinya ke atas untuk belajar. Katie jelas tak senang dengan kata-kataku. Dia mengerutkan kening padaku dan mengomel. "Apa itu tadi?" Dan aku hanya memberinya 2 jempol ke atas dan bersikap seolah aku menjadi pendukung yang luar biasa. Kami duduk mengelilingi meja dan Jaden mulai menjelaskan materi fisika. Ini mudah sekali. Tapi Katie terus saja mendekat padanya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bodoh sambil memainkan rambutnya. Aku bersumpah, memilin-milin rambut itu dibuat-buat, tapi tak memahami simbol-simbol sama sekali, itu sungguhan. Segera aku bosan pura-pura bodoh, jadi aku langsung ikut jelaskan padanya. Dan Jaden terlihat terkesan. Oke, ini seru. Katie memandangku sinis. "Gabby, bukankah kamu harus manikur jam 5? Kemudian dia menendang kakiku di bawah meja. "Di sini saja, kau hebat." Jaden tersenyum padaku.
Kuku-kuku itu bisa menunggu. Kau hanya tinggal 1 F lagi dari amukan ayah, dan aku tak mau saksikan itu. Kemudian dia menoleh ke Katie. Kalian harus saling dukung supaya lebih baik. Lalu kami kembali ke pelajaran. Bisa kulihat betapa marah Katie saat dia meremas tepi halaman buku catatannya. Diam-diam aku merayakan kemenangan kecilku. Kemudian ponselku berbunyi. Itu Dylan, dan dia terdengar agak marah. Ya Tuhanku, aku benar-benar lupa kalau Gabby sudah memberitahuku soal kencan penting hari ini. Di restoran mewah untuk perayaan hari jadi mereka ke-6 bulan. Ups, aku tak ingin pergi kencan dengan Dylan dan meninggalkan Jayden di sini dengan Katie. Tapi aku tak bisa biarkan Gabby kecewa. Jadi, cepat-cepat aku ganti baju, mengambil kado yang sudah dia belikan untuknya, lalu pergi. Aku sampai di restoran, melihatnya menunggu di luar. Terlihat cemberut. Jadi aku harus cari alasan. Maaf sayang, aku hanya ingin terlihat cantik untukmu. Lalu menciumnya di pipi. Bleh. Dia memakai lebih banyak parfum kali ini. Di dalam, aku pura-pura tertarik dengan menunya, jadi aku tak perlu bicara dengannya. Aku tak mau mengacaukan hubungan adikku, tapi aku tak punya kesamaan sama sekali dengan cowok ini. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Tunggu dulu. Apa itu lagu Youngblood? Maaf sayang, aku lupa menyetel ke mode senyap. Aku suka sekali Youngblood. Lagu barunya sangat menarik. Kita sebaiknya membuat TikTok untuk itu. Dia memberiku pandangan aneh. Tapi kau selalu benci jenis musik ini. Berpikir cepat aku menjawab. Kurasa selera musikmu pasti sudah menular padaku. Dia terlihat sangat senang. Kemudian meraih tanganku, yang mana agak mengejutkanku. Tapi itu mencairkan suasana dengan baik. Aku merasa jauh lebih nyaman bicara dengannya setelah itu. Oke, jadi selain baju dan rambutnya, dia sebenarnya cowok yang cukup baik. Dan jelas kalau dia sangat peduli kepada Gabby. Kami bersenang-senang dan kemudian dia mengantarku pulang ke rumah. Dan jelas saja, seperti pasangan lain yang sudah berpacaran berbulan-bulan, dia akan menciumku dan aku mulai panik lagi. Sebagai informasi kalian, aku belum pernah ciuman dan tak ingin ciuman pertama itu dengan pacar saudaraku. Aku menciumnya di pipi lagi, lalu berpura-pura batuk. Kukatakan padanya flu beberapa hari lalu belum sembuh betul dan aku tak ingin menularkan itu padanya. Untung saja dia percaya itu. Kemudian dia cuma menciumku di kening dan mengucapkan selamat malam. Sungguh hari yang tak biasa. Kuhempaskan tubuhku ke tempat tidur dan hendak menelpon Gabby untuk mencari tahu kabar terbaru saat Katie menelpon. Dia ngomel padaku karena tak membantu kencannya, lalu dia menyuruhku mengatur ulang kencan lainnya untuk menebusnya. Jadi, les matematika lagi? Saranku tanpa usaha sama sekali. Tidak, terima kasih. Aku sudah lelah dengan itu. Gabby, kau sungguh tak membantu hari ini. Ini kesempatanmu untuk memperbaiki diri. Aku percaya padamu. Kemudian dia menutup telepon, menyisakan jalan buntu untukku. Jadi ku telepon Gabby untuk saran, dan dia menyuruhku mengatur kencan di restoran kesukaan Jayden atau semacamnya. Lalu sepertinya Gabby sadar betapa tak antusiasnya aku terdengar. Dia menambahkan, "Oh, dan Nancy, aku tahu Katie suka berlagak jahat, tapi di balik semua itu, dia sebenarnya cukup sensitif dan selalu jadi teman yang baik untukku. Jadi, tolong usahakan ini berhasil untuknya." Oke, jadi aku harus kurangi jadi Nancy dan lebih banyak jadi Gabby, karena Katie layak mendapatkan sahabat yang setia dan peduli. Jadi, ku pesan reservasi, mengirimkan waktu dan tempat ke Katie, lalu memberitahu Jayden soal itu. Dan sekarang, aku tinggal duduk santai dan biarkan mereka bertemu dan merayu dan... Maksudku, tak ada yang bisa kuperbuat. Bukan berarti aku akan menguntit mereka atau apa. Tapi ya, itulah yang akhirnya kulakukan. Aku tak bermaksud begitu, tapi membayangkan mereka bersama hanya membuatku gila. Jadi di sanalah aku, secara strategis menempatkan diri di balik pilar restoran, berusaha menguntit mereka. Kemudian tiba-tiba, seseorang melempar celemek padaku. Sedang apa kau? Tempat ini sedang ramai dan kau malah berdiri di sana saja, sedang menggoda pria atau apa? Ayo kerja. Aku berbalik melihat pelayan yang baru saja bicara padaku, bergegas pergi untuk mengambil pesanan lain. Tunggu dulu. Apa dia pikir aku ini pelayan karena kemejaku kelihatan mirip dengan seragam mereka? Kalau begitu, biarkan keseruan ini dimulai. Dengan cepat ku kenakan celemek itu, menurunkan topiku dan mencari-cari di jendela dapur, berusaha mencari pesanan Jayden dan Katie. Itu dia. Sekarang mari kita tambah kepedasan di ravioli milik Katie. Tak butuh waktu lama, makanan mereka keluar, dan Katie mulai batuk-batuk seperti orang gila, merasakan makanannya.
Hah, tapi percuma. Itu hanya memberinya kesempatan untuk bertingkah dan membuat Jaden lebih perhatian padanya. Jaden bahkan memegang garpu penuh stik untuknya dan kulihat Katie mendekat dan memakannya. Kemudian saat pelayan beranjak pergi dengan pesanan pencuci mulutnya, aku menunggu sebentar sebelum lari mengejarnya dan berkata, "Hei, meja 17 baru saja minta ganti kue coklat jadi kue keju selai kacang. Mereka barusan bilang padaku." Lalu diperbaikinya pesanan itu tanpa ragu. Katie sepertinya sangat benci selai kacang. Dia pastikan semua orang tahu itu, kapanpun kami ingin makan sesuatu. Sementara Jaden suka sekali roti lapis selai kacang dan jelly. Jadi dengan begini, dia akan lihat betapa dia itu pemilih makanan yang menjengkelkan. Setelahnya, aku menunggu di pojok, pura-pura mengelap meja untuk tetap tak terlihat sementara terus memperhatikan mereka. Dan seperti harapan, Katie melompat dari tempat duduknya dan mulai berteriak pada pelayan setelah membau kuenya. Pelayan itu tampak kebingungan, lalu melihat-lihat sekeliling, mencari sesuatu. Tiba-tiba, dia menunjukku. "Hei, apa kau yakin dengan ordernya? Kau yang bilang padaku kalau mereka mengganti kuenya." Aku terpaku saat semua mata kini mengarah padaku. "Gabby, aku tak percaya ini. Kenapa kau mengacaukan ini untukku?" Katie mendatangiku. Kau tahu betapa parah aku alergi kacang. Bisa saja aku berakhir di rumah sakit. Aku tak mengenalmu lagi, Gabby." Dia lalu bergegas pergi. Ya Tuhan, aku sungguh tak tahu soal itu. Aku tak bermaksud untuk menyakiti Katie seperti itu. Jaden kemudian dengan cepat membayar tagihan dan menggerutu padaku. "Kita pulang." Dia tak mengatakan sepatah kata pun padaku di perjalanan pulang. Dia hanya langsung pergi ke kamarnya dan membanting pintu. Aku berdiri di luar kamarnya dan terus meminta maaf. Dia akhirnya buka pintu dan membentakku. "Ada apa denganmu? Kau sudah sangat aneh akhir-akhir ini." "Aku minta maaf, aku tak bermaksud begitu. Kukira kau akhirnya sudah berubah jadi lebih baik. Tapi ternyata kau masih saja anak manja seperti biasanya. Lakukan saja apapun yang kau mau tanpa pikir panjang." "Tidak, bukan seperti itu. Itu sebuah kecelakaan. Oh, yang benar. Lalu seperti apa itu?" "Itu seperti... Aku naksir padamu, Jaden. Aku tak tahan melihatmu dengan cewek lain." "Apa? Apa kau gila? Semoga ini bukan semacam lelucon. Gabby, kau ini adikku." Bukan. Aku bukan Gabby. Aku kembarannya, Nancy. Dan sebagai informasi, Gabby dan aku bukan saudari kandungmu juga." Jaden menatapku dengan mulut terbuka. Kemudian aku merasakan ada tangan di pundakku. "Gabby, apa yang baru saja kau katakan?" "Itu ibu." Beliau terlihat sangat bingung, dan air matanya mulai berlinang. Kami mengadakan pertemuan keluarga darurat di mana kuceritakan pada mereka semua pertemuan kebetulanku dengan Gabby, bertukar tempat, dan bagaimana dia percaya kalau dia diadopsi karena mereka lebih memilih Jaden daripada dia. Jadi sekarang Gabby bersama orang tua biologis kami di desa. Mengatakan kalau mereka terlihat syok itu masih kurang. Kemudian ibu meraih tanganku dan berkata, "Sayang, sudah waktunya kau tahu kebenarannya." Kemudian ibu cerita padaku bagaimana 12 tahun yang lalu saat piknik keluarga, aku berkeliaran sendiri lalu tersesat. Mereka berusaha mencariku, tapi tak ada hasil. Tapi sekarang, disinilah aku. Kutemukan cara kembali pada mereka. Mereka juga menyebutkan kalau mereka bukannya lebih menyayangi Jaden. Mereka lebih ketat dengan Gabby karena dia itu pemberontak jika menyangkut studinya. Menyakitkan mengetahui dia kira kami kurang menyayanginya. Ayah menghela nafas, kemudian ibu menoleh padaku, memalingkan pandanganku dengan tangannya. "Ya Tuhan, Abbyku yang malang. Aku tak percaya kau ada di sini bersama kami sekarang." "Abby? Jadi nama asliku adalah Abigail?" Aku tercekat. Semuanya menjadi begitu emosional. Banyak pelukan dan air mata. Emosi yang meluap-luap. "Jadi, kita jemput adikmu. Yuk." Ayah menepuk pundakku dan memberitahu semua orang untuk berganti pakaian, lalu kita langsung turun ke jalan. Mungkin sekarang sudah jam 10 malam, tapi ini tak bisa ditunda. Di jalan, aku mulai tenang dan menerima kenyataan sambil kuperhatikan semua orang dengan seksama. Jadi inilah kedua orang tuaku yang asli? Dan itu artinya Jaden juga benar-benar kakakku? Ya ampun, sekarang itu membuatku malu. Ku keluarkan ponselku untuk mengabari Gabby kalau kami akan datang, dan tak lupa menambahkan, "Kau benar-benar tak akan percaya apa yang sebenarnya terjadi." Aku mengharapkannya langsung menelponku kembali, tapi sebaliknya, dia hanya menjawab dengan, "Ku rasa aku akan mempercayainya."
Hah? Kami tiba di rumahku dan orang tuaku bergegas mendatangi kami dan memelukku erat. Ternyata mereka cepat sadar kalau Gaby itu penyamar. Tapi dia masih menikmati sekali kehidupan bertani. Jadi Gaby memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama lagi sebelum memberitahuku. Maaf Nancy, tapi tak butuh waktu lama untuk ayah dan ibu menyadari bagaimana putrinya tiba-tiba tak tahu bagaimana cara menggoreng telur lagi. Kemudian semua orang tertawa. Kami semua berpelukan di meja dapur, lalu bercerita banyak hal. Ya ampun, suasana jadi emosional lagi. Kurasa kami semua meneteskan air mata yang cukup banyak. Rasanya sungguh menyenangkan bisa bertemu orang tuaku lagi. Meski mereka bukan orang tua kandungku. Mereka sayang dan peduli kepadaku, terlepas dari masalah keuangan. Sekarang setelah kami berkumpul kembali, aku resmi pindah ke kota dengan Gaby. Dan sekarang kami pergi ke sekolah bersama. Kami masih datang ke desa setiap akhir pekan. Dan habiskan waktu berkualitas dengan orang tua angkatku. Yang ternyata Gaby sangat sayangi sepertinya hal aku. Dan berkat orang tua kandungku, mereka sekarang memiliki peternakan melimpah yang selalu mereka impikan. Pada akhirnya semua berjalan baik, dan aku sangat bahagia. Kecuali momen yang sedikit canggung dengan Jaden. Mengingat kembali soal itu, sungguh sangat bodoh. Mungkin kali ini aku akan beritahu Katie dengan baik, karena jujur mereka akan jadi pasangan yang sangat manis. Tapi sebaiknya dia jodohkan aku dengan cowok tampan lain sebagai gantinya. Aku berjalan ke kantin dan menelan ludah. Satu-satunya kursi kosong adalah di sebelah Joanna, salah satu cewek paling aneh di sekolah. Dia selalu duduk sendirian dan biasanya aku menghindarinya karena orang bilang dia tidak banyak bicara dan sangat pemalu. Tapi entah kenapa aku merasa kasihan padanya. Maksudku, seberapa burukkah hal itu? Ya. Kata-kata terakhir yang terkenal, itu buruk. Aku duduk sambil tersenyum, tapi dia hanya memelototiku dan bergumam. Lanjutkan, lemparkan aku ejekan paling parahmu. Aku bingung dan berkata, oh tidak, aku cuma mau duduk di sini dan menyapa. Kamu tidak apa-apa? Tiba-tiba, Joanna mulai berbicara dengan kecepatan jutaan mil per jam, dan bilang tentu saja dia tidak baik-baik saja, dan dia harus menemui terapi setiap hari. Kemudian dia menunjukkan kepadaku semua pil yang harus dia minum dan bilang bahwa dia menderita anxiety yang sangat parah. Aku kaget. Kewalahan dengan TMI, aku merasa tidak nyaman dan berpikir untuk pergi. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan berkata, kita berteman sekarang ya kan? Aku belum pernah punya teman seumur hidupku. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membuatku bercerita. Bahkan orang tuaku pun tidak tahu betapa sulitnya menjadi diriku. Wow, aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Aku menepuk pundaknya dan memberitahunya bahwa aku akan dengan senang hati menjadi temannya. Maksudku, paling juga cuma menghabiskan makan siang bersama atau pergi minum kopi, itu akan baik-baik saja. Namun, penafsiran Joanna terhadap seorang teman sedikit berbeda dengan penafsiranku. 3 hari kemudian, aku terlambat pulang dari perpustakaan. Jadi aku langsung menuju kamarku seperti biasa dan mulai ganti baju. Ternyata aku menemukan Joanna tepat di belakangku saat aku berbalik. Dan aku hampir membangunkan seluruh gedung dengan teriakan ketakutan. Oh hei teman sekamar, katanya sambil tersenyum lebar. Apa? Ini gila. Teman sekamar? Apa maksudmu? Dia hanya tertawa dan bilang dia merasa kesepian di asramanya sendirian. Dan karena aku punya kamar ganda, dia bertanya kepada pengawas asrama apakah dia bisa tinggal bersamaku. Menurutku ini tidak terlalu buruk. Maksudku, aku juga terkadang merasa kesepian. Jadi malam itu kami begadang ngobrol sampai larut malam. Dan sejujurnya, senang rasanya punya teman sekamar. Kami menjadi cukup dekat dan beberapa malam kemudian, kami menonton film malam hari. Joanna menoleh ke arahku dan berkata, Carrie, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Oh tidak, pastinya tidak ada lagi hal-hal mengganggu yang tersisa. Bagaimana cewek ini mengatasinya? Tapi kemudian dia mulai tersipu dan berkata, aku suka seseorang. Namanya Mitch. Ya ampun, aku tahu persis siapa yang dia bicarakan. Joanna, dia cowok brengsek. Dia benar-benar seorang buaya. Kamu terlalu baik untuknya. Setidaknya, itulah yang ku bilang. Tapi yang ku maksud adalah dia hanya menyukai cewek-cewek populer. Dia tidak pernah memilih cewek seperti Joanna. Joanna tidak menerimanya dengan baik. Kamu cemburu, kan? Aku yakin kamu juga suka padanya. Ya, aku yang pertama kali bilang jadi dia milikku. Terima kasih banyak. Aku tidak pernah menyukai seseorang seperti Mitch. Aku bukan cewek seperti itu.
Joanna kemudian berkata dia akan membuktikan kepadaku bahwa dia bisa memenangkan hatinya. Aku merasa kesal padanya dan kembali menonton film. Untuk sesaat, rasanya hidupku jauh lebih penuh drama daripada sebelumnya. Dan aku mulai menyesal pernah duduk di mejanya hari itu. Sedikit yang aku tahu, ini hanyalah permulaan. Seminggu kemudian, aku mendapat kejutan besar. Joanna dan Mitch mulai pacaran. Aku sedang berbaring mendengarkan musik ketika aku mendengar suara-suara di luar pintu. Aku membukanya dan ada Mitch yang berjalan pergi. Dia berbalik untuk memberikan ciuman pada Joanna, dan kalian seharusnya melihat ekspresi puas diri di wajahnya. Aku kan sudah bilang, katanya sambil tertawa. Wow, sombong, tapi oke, aku turut berbahagia untuknya. Dia adalah wanita yang menepati janjinya. Tapi aku khawatir dia akan terluka. Aku tidak punya waktu untuk mengatakan hal ini padanya karena dia akan segera bersamanya sepanjang waktu. Dia bahkan datang ke asrama kami dan aku muak mendengarkan mereka berdua. Mereka mesra sepanjang waktu dan itu dengan cepat menjadi begitu melelahkan. Pada hari Valentine, dia mengirim 100 balon ke asrama kami dan aku bahkan tidak bisa melewati pintunya. Mungkinkah dia sudah berlebihan? Itu bahkan tidak romantis. Tapi Joanna terpesona. Itu menyakitkan untuk dilihat. Tapi tidak sesakit melihat Mitch berjalan di sepanjang jalan sambil menggandeng tangan cewek lain. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Aku segera mengirim pesan kepada Joanna untuk menanyakan bagaimana keadaan antara dia dan Mitch. Dia segera menjawab, semuanya baik-baik saja. Kenapa? Jadi, aku menceritakan padanya apa yang kulihat. Tapi aku tidak mendapat jawaban. Aku bergegas kembali ke asrama kami dan bertanya kenapa dia mengabaikanku dan apakah dia baik-baik saja. Tapi dia mulai berteriak kepadaku dan mengatakan aku mencoba merusak hubungan mereka karena aku cemburu. Jelas sekali dia tidak mempercayaiku. Ku bilang kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia bangkit dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Segalanya menjadi canggung setelah itu. Dia mengabaikanku di asrama, mengabaikanku di kelas, dan tidak membalas SMS-ku. Dan dia masih membawa Mitch kembali dan bermesraan di hadapanku. Akhirnya, aku tidak tahan lagi dan memintanya untuk pindah. Tapi aku tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Joanna marah besar. Dia mulai berteriak. Apa masalahmu? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bahagia dan seseorang mencintaiku. Dan kamu malah mencoba menghancurkan ini untukku. Dan sekarang kamu ingin mengusirku? Bukan salahku kamu jomblo, Carrie. Mungkin jika kamu berhenti cemburu sebentar, seseorang akan menyukaimu kembali. Aku tidak percaya padanya. Aku ingin berteriak. Dia yang terburuk. Dan keesokan paginya, keadaan menjadi lebih parah. Aku sedang duduk bersama beberapa teman sebelum kelas dimulai. Ketika tiba-tiba, Joanna masuk dan menangis. Orang-orang berlari ke arahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan saat itulah darahku menjadi dingin. Dia mulai mengatakan betapa aku telah menjelek-jelekan pacarnya, dan sekarang aku ingin mengusirnya dari asrama kami. Dan kemudian aku mendengar suaraku. Aku menoleh, dan dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman pertengkaran kami. Tentu saja, dia mengeditnya agar membuatku terdengar seperti orang jahat. Bahkan teman-temanku pun terlihat kaget. Dan Joanna menceritakan pada mereka bahwa aku adalah seorang cewek bermuka dua, tidak berguna. Dan aku suka bergosip tentang semua orang di belakang mereka. Aku mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa Joanna berbohong. Dan dia cuma sedang marah. Tapi semua orang menatapku dengan kaget. Sepertinya mereka mempercayainya. Aku tercengang. Kemudian keesokan harinya aku melihat Joanna menunjukkan beberapa foto di ponselnya kepada teman-temanku. Itu adalah tangkapan layar teks dariku. Tapi dia mengeditnya untuk membuat diriku benar-benar seperti monster. Suatu kali, Joanna mengirim pesan kepadaku, mengejek rambut temanku Valerie sebagai rambut paling jelek yang pernah ada. Dan aku bercanda bahwa dia pasti memotongnya sendiri. Dan ada pesan di mana Joanna berbicara tentang bagaimana Mitch mengatakan bahwa mantannya Anna, yang juga ketua kelas kami, pasti menggoda guru ekonomi untuk mendapatkan nilai bagus. Dan aku berkata, apa mungkin Anna sudah terlalu buta oleh cinta? Bukan hanya selingkuh dengan pria beristri, tapi pada dasarnya melakukan penipuan akademis. Menurutku, dia tidak akan melakukan itu. Tapi tentu saja, Joanna telah memotong kalimat terakhir itu, dan dia juga menunjukkan perannya dalam percakapan tersebut. Ngomong-ngomong, aku terlihat seperti teman paling jahat yang pernah ada.
Aku mencoba memberitahu mereka apa yang dilakukan Joanna, namun mereka terlalu terluka untuk mempercayaiku. Tapi bukan itu saja. Soalnya, Joanna telah mengirimkan pesan ini ke seluruh sekolah. Sepanjang sisa hari itu, orang-orang mendatangiku dan mengatakan bahwa aku hanyalah cewek yang kejam. Lalu saat makan siang, aku duduk-duduk di tempat biasa bersama teman-temanku. Dan tiba-tiba mereka semua melompat dan meninggalkanku sendirian di sana. Aku bisa mendengar semua orang berbisik tentangku. Dan kemudian cewek paling populer, Amy, mendatangiku dan berkata bahwa aku mengecewakan perguruan tinggi ini. Dan aku bahkan tidak pantas berada di sini. Aku tidak bisa menahan air mataku, jadi aku bergegas kembali ke asramaku. Tapi yang berdiri di sana dengan tangan terlipat menghalangi pintu adalah pengawas asrama. Dia berkata bahwa dia telah menerima laporan tentang kelakuanku dan aku punya waktu 1 minggu untuk keluar dari asrama. Aku tidak mengerti apa yang sudah aku lakukan. Rupanya orang-orang memberitahunya bahwa aku ingin dia dipecat. Lalu aku ingat Joanna mengucapkan kata-kata yang persis seperti itu dan bertanya kepadaku bagaimana dia bisa melaporkan manajernya. Jadi aku mengiriminya SMS yang menjelaskan cara melaporkannya. Ya ampun, dia bahkan menggunakan itu untuk melawanku. Ini keterlaluan. Aku pergi mencari Joanna. Aku sangat marah. Dia menghancurkan hidupku. Ketika aku sampai di kelas, aku berencana menunjukkan kepada semua orang percakapan obrolan kami yang lengkap, tanpa diedit. Tapi aku tidak mendapat kesempatan karena Joanna menangis histeris dan semua orang menghiburnya. Dia mengatakan betapa menyiksanya tinggal bersama aku dan dia harus minum obat untuk menangani perilakuku. Cukup, beraninya kamu. Aku berteriak. Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Joanna tentu saja mulai menangis lebih keras lagi. Dan semua orang menatapku seolah mereka ingin membunuhku. Aku berjalan keluar dari sana dengan perasaan benar-benar kosong. Aku kehilangan teman-temanku, asramaku, reputasiku, dan harga diriku. Semua karena ular itu. Aku masih tidak tahu apa kesalahanku. Semakin aku mencoba memahaminya, semakin banyak orang yang membela Joanna. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang mendengarkan penjelasanku. Akhirnya aku mengabaikan mereka semua, keluar dari asrama dan bersikap seolah Joanna tidak pernah ada. Untungnya, aku mendapat beberapa teman baru yang mencintai dan mempercayaiku dan tidak pernah memutarbalikkan kata-kataku. Mengenai gosip tentangku yang masih disebarkan orang lain, aku belajar untuk tidak mendengarkannya. Dan sekitar 4 bulan kemudian, aku mendapat email dari Joanna. Aku terkejut. Dia berkata, Carrie, aku minta maaf, kamu benar selama ini. Mitch selingkuh dan aku seharusnya mendengarkanmu. Mohon maafkan aku mohon. Aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku akan mengaku kepada semua orang. Tolong, ayo kita berteman lagi. Aku merindukanmu. Hah? Tidak mau walau dalam 1.000.000 tahun. Aku langsung menghapus email itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Dia telah menghancurkan hidupku dan aku sudah muak dengan racun itu. Selamat jalan. Akhirnya, aku keluar dari tempat mengerikan itu. Sekarang, izinkan aku memberitahu kalian, berbagi sel dengan selusin cowok lain yang berisik, bau, dan pemarah tidaklah menyenangkan. Bagaimanapun, inilah aku, bebas seperti burung sekarang. Jadi tidak ada orang di sini yang menjemputku. Misalkan aku harus menelpon ibu, butuh beberapa detik bagiku untuk membiasakan diri dengan ponselku. Astaga, sudah 4 tahun. Sungguh ajaib aku tidak berubah menjadi salah satu cowok gila yang suka menggendong kaki. Bagaimana aku bisa sampai di sana hanyalah sebuah lelucon. Yang aku lakukan hanyalah mengambil beberapa barang dari 1 atau 2 gudang dan menjualnya. Bukan masalah besar. Yo, Bu, ini anakmu Carl. Aku keluar, dan ya, aku butuh tumpangan untuk pulang. Aku berbicara saat aku mendengar suara ibu. Carl, aku. Apa kamu tahu tindakan apa yang telah kamu lakukan terhadap ibumu? Ayahku sangat pandai bereaksi berlebihan, tetapi aku perlu tempat tinggal agar aku bisa menanganinya. Tapi ayah, ibu, ayolah, aku masih anakmu. Kamu tega melihatku menjadi gelandangan dan tidur di samping tikus? Ada jeda singkat. Lalu ayah mendengus. Kamu boleh tinggal selama beberapa minggu, tapi hanya demi ibumu. Terima kasih ayah, kamu yang terbaik. Bingo! Orang tuaku bagaikan dempul di tanganku. Inilah kehidupannya. Aku bermain video game sepanjang hari, lalu berpesta sepanjang malam. Lalu suatu malam, aku sedang bersiap-siap untuk bertemu temanku Mus. Ketika ibu memberitahuku bahwa pengantar pizza sudah di depan pintu, aku berteriak kepadanya, tolong bayar yang satu ini, dan aku yang akan membayar selanjutnya. Aku selesai bersiap-siap, dan narasoku bilang, aku terlihat mulus. Aku turun ke dapur, dan mengambil sepotong pizza.
Ayah sedang duduk di sana melototiku sambil membaca laporannya. Jika kamu tidak mampu membayar suatu barang, maka aku sarankan kamu tidak memesannya. Dia melihat potongan pizza di tanganku. Ibu berjalan di belakangnya dan meletakkan tangannya di bahunya. Sayang, beri dia waktu lagi. Dia masih menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar. Terima kasih ibu, kamu yang terhebat. Aku memberinya ciuman pizza berminyak di pipinya. Apa kamu bisa meminjamiku sedikit uang? Ayah menggelengkan kepala dan menghela nafas, sementara ibu mengambil dompetnya dan memberikanku sejumlah uang. Hei, masih banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaan dan bertanggung jawab. Saat ini, aku memiliki 4 tahun waktu yang hilang untuk ditebus. Suatu kali, aku meminjam mobil ayah. Aku bersumpah, aku hanya minum beberapa gelas bir, tetapi dunia menjadi kacau dan menjadi buram. Hal berikutnya yang aku tahu adalah, aku langsung berkendara ke halaman depan tetangga. Ups, aku membuka mataku keesokan paginya karena sakit kepala yang sangat parah. Jadi yang kuinginkan hanyalah kopi hitam dan sepiring penuh bacon. Tapi aku malah mendapat tatapan tajam dari ayah. Tepat saat aku kira kamu sudah tidak bisa lagi bersikap tidak bertanggung jawab, kamu mengambil mobilku tanpa izin, minum terlalu banyak, lalu merusak mawar kesayangan Gloria. Tenang saja ayah, aku akan memperbaikinya nanti, kataku sambil membuka lemari es untuk mencari makanan. Bukan kamu harus membayar ganti rugi. Kami sudah membuat keputusan. Kamu punya waktu 1 minggu untuk keluar dari rumah kami. Sekarang tunggu dulu. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak bisa tinggal bersama Mus, karena dia menabrak garasi saudara perempuannya. Dan aku tidak mengenal orang lain. Bagaimana mungkin? Aku harus sedikit bersantai. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai menelusuri aplikasi kencan. Lalu aku menjodohkannya dengan si pirang cantik bernama Trudy. Dia sedikit lebih tua dariku, tetapi keluarganya mengalami kesulitan. Dan juga, dia memiliki bisnis sendiri. Bukan hanya itu, tapi dia lebih hot dari seekor naga. Jadi ya, fotonya tampak sedikit berbintik, tapi sepertinya tren retro sedang terjadi. Sepertinya aku memiliki dua hal, cinta dan uang. Wajahku lumayan ganteng. Tapi karena aku suka bir dan pizza, dan tidak punya dedikasi apapun untuk pergi ke gym, aku tidak punya tubuh yang sempurna. Tapi aku harus membuat cewek ini tetap tertarik. Jadi ku bilang padanya aku adalah cowok jangkung dengan tubuh sispek yang mengesankan. Yang baru saja lulus kuliah, dan sedang mencari cewek yang cerdas dan cantik. Cewek ini sebenarnya cukup mudah diajak ngobrol. Dia mengirimiku foto-foto pembelian terakhirnya, seperti ponsel, jam tangan mahal, dan pakaian desainer. Disertai janji bahwa ketika kami mulai pacaran secara langsung, dia akan membelikanku apapun yang kuinginkan. Sukses! Setelah 4 hari mengirimi foto wajah dan percakapanku yang tak ternilai harganya, Trudy jatuh cinta. Dan dia mengirimiku pesan yang berbunyi, Cole, aku belum lama mengenalmu, tetapi aku tahu bagaimana perasaanku. Aku mencintaimu. Oke, itu sangat cepat. Tapi, ya, aku telah memenangkan lotre di sini. Hei, mungkin dia juga berbohong tentang penampilannya, tapi itu tidak masalah. Dia kaya. Jadi aku membalasnya. Aku tahu sayang, aku juga merasakannya. Kami segera mengatur untuk bertemu langsung dan memutuskan untuk sama-sama memakai baju kuning. Aku melihat sekeliling taman, mencoba menemukan tambang emas ini. Tetapi yang aku lihat hanyalah seorang wanita tua berpakaian kuning. Oke, kebetulan saja, tapi kenapa dia menuju ke arahku? Semakin dekat dia ke arahku, semakin lebar senyumannya. Cool, kan? Ini aku, Trudy. Apa? Tidak, 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 tidak. Tidak. Kenapa wanita tua yang klise, kelebihan berat badan, dan keriput ini bisa menjadi Trudy? Aku mengharapkan cewek pirang cantik dari foto, bukan Big Bird. Setelah aku mengatasi keterkejutan awal, kami duduk dan berbincang. Ternyata cewek impianku berusia 50-an. Semua deskripsi dan foto dirinya benar. Tapi 30 tahun yang lalu, dia jelas berada di tengah krisis parubaya atau semacamnya. Kamu juga tidak sama, cibirnya. Kamu hampir tidak lebih tinggi dariku, dan di mana badan berototmu? Baiklah, cukup adil. Aku berpura-pura tersenyum. Ya, meskipun kamu terlihat berbeda, menurutku kamu tetap sangat cantik. Malam itu aku terombang-ambing. Ini semua sangat tidak terduga. Trudy benar-benar bukan tipeku. Tapi berkencan dengannya mungkin tidak ada salahnya. Dia kaya. Dan juga, aku harus pindah besok. Jadi setidaknya dia akan membayarku. Dengan itu, aku mengiriminya pesan. Sayang, kamu cantik, dan aku ingin menjadikan kita resmi pacaran. Keesokan harinya aku tinggal bersama Trudy. Sekarang izinkan aku memberitahu kalian sesuatu. Apartemennya mewah. Itu penuh dengan teknologi terkini. Gila. Mengingat dia sudah sangat tua, dia mungkin tidak tahu cara menggunakannya. Dia banyak bekerja, jadi sebagian besar waktuku di rumah sendirian. Dan aku bebas menonton kartun dan film, mengunyah keripik kentang, dan bermain video game sebanyak yang aku suka. Suatu kali aku sedang menonton film ketika pintu terbuka. Dan masuklah cowok bermata silau ini. Aku berteriak padanya, "Hei kawan!"
Kamu salah apartemen. Dia lalu berkata, aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak melakukannya. Aku Alex, anak Trudy. Dan kamu pasti Carl. Aku kira aku senang bertemu langsung dengan pacar ibuku yang matre. Tapi sayangnya, tidak. Apa? Trudy punya anak laki-laki. Dan dari penampilannya, dia bahkan lebih tua dariku. Dan beraninya dia menyebutku matre. Kurasa memang begitu, tapi tetap saja dia tidak punya hak untuk memanggilku seperti itu. Yang lebih parah lagi, dia menolak untuk pergi. Dia hanya duduk di dapur dan menunggu ibunya kembali. Kemudian dia bertengkar sengit dengannya dan menyebutku sebagai pecundang dan gelandangan. Keadaan orang tuaku juga tidak lebih baik. Ayah menyuruhku untuk mandiri dan mendapatkan pekerjaan nyata, bukan tante-tante. Dan ibu hanya menangis. Apapun, ini adalah kesalahan mereka karena mengusirku. Apa yang mereka harapkan dariku? Tinggal di bawah jembatan. Beberapa hari setelah aku bertemu Alex, Trudy bersikeras menyeret aku ke acara peluncuran pekerjaannya yang membosankan. Sesampainya di sana, aku langsung menuju meja makanannya. Aku sedang memasukkan kiss mini ke dalam mulutku ketika cewek itu berjalan di samping aku dan berkata, orang-orang hebat berpikiran sama. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Lalu dia menunjuk makanannya. Kami berdua langsung menuju makanan itu. Aku tertawa mendengarnya. Cewek ini lucu dan seksi. Sangat seksi. Namanya Beatrice. Dan dia bekerja untuk Alex yang seorang pecundang itu. Setelah itu, aku mulai lebih sering bertemu dengan si Beatrice ini. Karena dia sering mampir bersama Alex. Dan ketika dia berdebat dengan ibunya, biasanya tentangku. Aku mengobrol dengannya. Begitulah caraku mengetahui. Dia juga tidak menjalani hidup dengan mudah. Dia pernah terlambat membayar sewa. Karena saudara laki-lakinya yang membolos telah mencuri uang dan menghabiskan semuanya. Aku merasa kasihan padanya. Jadi aku mengambil amplop berisi uang tunai yang diberikan Trudy kepadaku. Dan kuserahkan padanya. Oke, jadi aku tidak akan bisa membeli sesuatu yang baru selama beberapa minggu. Tapi mengetahui bahwa dia baik-baik saja adalah hal yang berharga. Sebenarnya, aku benar-benar jatuh cinta pada Beatrice. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku bersama Trudy. Dan aku bergantung pada bantuannya. Segera, segalanya menjadi parah. Aku keluar dari kamar mandi dan melihat Trudy berdiri di sana dengan postelku di tangannya. Bagaimana bisa? Dia melemparkannya padaku. Ya, jadi dia membaca semua pesan yang kukirim ke Mus. Mengatakan bahwa menurutku dia tidak menarik, dan aku hanya bersamanya untuk tumpangan gratis. Trudy, sayangku, ayolah, pesan-pesan itu hanya bercanda. Aku tertawa, aku hanya main-main. Diam, pembohong, kamu menganggapku mengerikan. Alek benar, kamu hanya memanfaatkanku untuk uangku. Dan yang lebih buruk lagi, kamu tidak pernah kuliah, malah kamu mantan narapidana. Aku baru saja akan menggunakan pesona call ketika Alex dan Beatrice menyerbu masuk ke kamar. Alex berteriak kepadaku, betapa rendahnya dirimu, sungguh orang matre yang tidak tahu malu. Ini mengerikan. Aku sudah menyuruhnya untuk melaporkanmu ke polisi. Beatrice menyela. Tidak, jangan lakukan itu. Apa yang dilakukan Cole salah, tapi dia tidak semuanya buruk. Silahkan. Aku sangat tersentuh. Melihat sekeliling, Trudy menangis. Alex sangat marah hingga matanya melotot. Dan Beatrice, dia hanya tampak kecewa. Aku kemudian mengemasi barang-barangku dan pergi dengan rasa malu. Ya, itu terjadi beberapa bulan yang lalu dan aku memiliki pekerjaan yang layak sekarang. Meskipun aku tinggal di rumah, aku tetap membayar sesuai keinginanku. Dan aku menabung untuk menabung di rumahku sendiri. Seharusnya aku tidak menggunakan Trudy seperti itu. Dia mungkin sudah tua, tapi dia masih punya perasaan. Dan caraku memperlakukannya tidak benar. Aku tidak dapat disangka lagi adalah seorang cowok brengsek saat itu. Yang aku inginkan hanyalah hidup bahagia bersama Beatrice. Aku sangat mencintainya. Itulah sebabnya aku memintanya menjadi pacarku. Tetapi dia menolakku. Astaga, itu menyakitkan, tapi aku tidak menyerah. Mungkin dia akan memberiku kesempatan. Begitu dia melihat aku telah berubah, aku tidak bisa memperbaiki masa lalu. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah memperbaiki diri dan terus melangkah maju. Bu, kami mohon maaf untuk memberitahukan ini pada Anda, tapi menurut informasi kami, Bella Hiddleston dilaporkan meninggal dunia 2 bulan lalu setelah menghilang di hutan, kata sekretaris itu. Apa? Ini tak mungkin terjadi. Tapi itu namaku dan aku jelas masih hidup. Ini suatu kesalahan besar. Ku minta mereka memeriksa lagi, tapi mereka tetap mengatakan hal yang sama. Apa aku sudah menghilang terlalu lama sampai-sampai keluargaku benar-benar mengira aku sudah mati? Kecelakaan itu cukup aneh, jadi aku merasa bingung. Maksudku, memangnya apa yang kulakukan jauh-jauh di hutan Kamboja? Aku berusaha keras mengingat, tapi aku tak bisa ingat apapun. Untung, beberapa penduduk desa setempat menemukanku di lubang jebakan dan membantuku pulih. Kalau tidak, aku pasti mati. Aku lalu minta tolong orang di kedutaan untuk menelpon suamiku dan adikku. Jelas sudah terjadi kesalahpahaman besar, dan aku ingin perbaiki ini segera. Ya Tuhan, penantian itu membunuhku.
Sekretaris sudah mencoba tapi dia bilang, "Maaf Bu, kami tak bisa hubungi nomor-nomor tersebut." Ini tak bisa dipercaya. Aku terjebak di luar negeri, tanpa identitas, tak ada kontak dengan kerabat, dan aku sudah dilaporkan meninggal. Tapi segera, aku tersadar kalau aku bisa pinjam ponsel seseorang untuk menghubungi kenalanku lewat sosial media. Jadi segera setelah sekretaris meminjamiku ponselnya, aku langsung ke profil suamiku. Tapi aku sangat kaget, sampai hampir kujatuhkan ponselnya saat kulihat postingan terbarunya. Dia baru mengumumkan kalau pemakamanku akan diadakan minggu depan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini nyata? Aku terus memeriksa profilnya dan melihat adikku posting foto selfie lama bersamanya mengatakan, "Roni, aku tahu ini saat yang berat, tapi aku selalu ada di sini untukmu. Kita akan hadapi ini bersama." Tunggu dulu. Apa maksudnya? Pertama-tama aku ini tak benar-benar mati. Halo? Selain itu, aku tahu adikku dulu punya perasaan ke Roni. Apa dia mengira dia bisa bersamanya sekarang setelah dianggapnya aku sudah mati? Dasar pengkhianat. Kami dulu sangat dekat, tentunya dia tak akan perlakukan aku seperti ini. Aku harus pulang dan selesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku minta bantuan kedutaan untuk menerbangkan aku pulang, tanpa memberitahu keluargaku sebelumnya. Aku ingin memberi mereka kejutan. Percaya atau tidak, hari di mana aku semestinya tiba di rumah adalah hari pemakamanku. Sungguh kebetulan, bukan? Aku langsung menuju tempat pemakaman, dengan menyamar tentu saja. Ku pakai topi dan kacamata hitam besar untuk sembunyikan wajahku, dan duduk jauh di belakang jadi tak akan ada yang perhatikan aku. Ada begitu banyak orang di sana. Keluargaku, teman-temanku, dan bahkan para mitra bisnisku. Sungguh aneh. Kemudian kulihat Roni. Dia tampak letih. Aku ingin langsung lari ke arahnya dan berteriak, "Aku masih hidup, kau bisa bahagia lagi." Tapi kemudian adikku Kylie muncul dan meraih lengannya dan berbisik sesuatu ke telinganya. Dan aku terpaku. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat untuk sekedar kenyamanan. Lalu kemudian kuperhatikan orang-orang di sekitarku berbisik, "Au, tak seburuk itu. Dia akan dapatkan uang yang banyak dari perusahaan asuransi atas kematian Bella." Lalu wanita lainnya berkata, "Tak hanya itu, tapi istri yang lebih cantik dan muda kalau dilihat-lihat." Aku ingin muntah. Roni dan Kylie sekarang saling berpelukan. Semua ini membuatku merasa seolah keberadaanku tak berarti. Tak seorang pun di sini peduli tentangku. Aku tak tahan melihat adik dan suamiku lebih lama lagi. Aku berlari ke jalan dan terus berjalan sampai aku tak sanggup lagi. Kemudian kutemukan sebuah motel untuk menetap. Keesokan paginya, aku menyelinap pulang setelah suamiku berangkat kerja. Aku perlu mengambil beberapa barangku dan sejumlah uang. Rasanya aneh ada di rumah. Semuanya terlihat sama. Tapi kuperhatikan tak ada lagi barangku yang berserakan. Kemudian aku melihatnya. Satu kotak besar di pojokan. Aku lari untuk membukanya, dan di dalamnya ada semua barangku. Aku gemetaran saat kuambil foto perkawinan yang biasanya ada di meja samping tempat tidur kami. Maksudku, aku baru saja dikubur dan Roni sudah mengemasiku dalam kotak. Seakan dia sudah tak sabar untuk menendangku keluar dari kehidupannya. Sakit. Aku ingin keluar dari sana. Jadi cepat saja aku menuju kamar tidur kami mengambil uang tunai dan pakaian. Itulah saat kutemukan rahasia mengejutkan yang membuatku terjatuh ke lantai. Saat ku keluarkan pakaianku dari lemari, secari kertas aneh terjatuh. Dan coba tebak, kalimat pertama yang menarik perhatianku yaitu rencana kematian Bella. Sketsa itu menunjukkan jalan setapak ke air terjun dan bukti rekayasa di sana-sini. Ya Tuhan, ini rupanya. Aku tahu air terjun itu. Itu cukup dekat dengan tempatku kecelakaan. Jadi, apakah Roni yang sudah merencanakan ini? Apa pikirannya sakit? Apa yang sudah kulakukan padanya sampai pantas menerima ini? Aku harus keluar dari sana untuk menjernihkan pikiran, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di kios koran. Itu Kylie, ada di halaman depan koran di sebuah artikel tentang bagaimana dia akan jalankan perusahaan menggantikan kakek kami. Terdapat foto Kylie dan Roni saat peresmian dan lihat betapa bahagianya mereka. Mereka sama sekali tak terlihat sedih dengan kematianku. Ingin kurobek koran itu. Tapi tunggu, kenapa kakek serahkan posisinya? Kakek tak pernah menyebut soal itu. Beliau cinta pekerjaannya. Ini kedengarannya tak benar. Jadi cepat-cepat aku naik taksi menuju kediamannya untuk cari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, aku sangat terkejut. Hatiku hancur melihatnya dipasangkan alat medis. Ternyata setelah dengar berita kematianku, beliau mendapat serangan jantung. Saat melihatku berdiri di pintu, beliau sangat terkejut sampai hampir terjatuh dari ranjangnya. Kami berpelukan dan menangis, lalu kukatakan padanya semuanya adalah kesalahan besar. Wah, aku sangat lega bertemu dengannya. Aku bisa lihat kakek lelah, jadi kubiarkan dia istirahat lalu akan menjenguknya lagi. Kemudian saat menuju keluar, aku bicara pada asistennya Cody. Aku perlu bantuan. Apa kau bisa bantu aku siapkan kasus melawan Roni? Tapi tiba-tiba aku dengar langkah kaki datang ke arahku. Bella? Apa itu kau? Aku berpaling dan itu adalah Roni.
Aku bahkan tak sempat berpikir jernih saat dia bergegas masuk dan memelukku erat. Ku bisa rasakan air mata menetes di pipinya, dan dia terlihat sungguh terkejut melihatku. Tapi aku merasa jijik. Aku mendorongnya menjauh dan berkata, "Pergilah dariku." Tapi seolah dia tak mendengarku. Dia hanya berkata, "Ini merupakan bulan-bulan paling buruk dalam hidupku. Aku hampir tak bisa tidur atau makan. Aku tak percaya kau benar-benar masih hidup." Pembohong. Dia adalah pembohong. Aku mulai memakinya dan mengatakan, "Berhentilah pura-pura seolah kau peduli. Kau ingin aku mati. Tunggu saja sampai ini terkuak. Kau akan hidup di balik jeruji besi seumur hidupmu." Kemudian ku keluarkan sketsa dari dalam tasku dan melemparkan ke arahnya. Roni bersumpah dia tak pernah lihat itu sebelumnya. Tapi aku tak percaya. Jika bukan miliknya, kenapa dia berusaha bilang kalau itu milikku atau semacamnya? Hah, lucu sekali. Tiba-tiba Cody menyela perdebatan kami dan berkata, "Tolong tenanglah. Sebenarnya, kurasa yang paling terlihat bertingkah aneh akhir-akhir ini adalah Kylie." Kemudian Cody bercerita ke kami kalau menurut keinginan kakek kami, warisannya akan dibagi rata antara aku dan Kylie. Tapi, akulah yang berwenang atas perusahaan. Kylie tahu soal ini dan bertengkar hebat dengan kakek kami. Dan tak lama setelah kecelakaanku, kesehatan kakek menurun. Bukannya membiarkan kakek berduka atas kematianku, Kylie malah memaksanya menyerahkan usaha jadi atas namanya, supaya dia bisa mengurus semuanya. Kemudian Roni berkata, "Bella, Kylie yang merencanakan perjalanan kita, lalu kau tiba-tiba menghilang. Aku mencarimu di Kamboja berminggu-minggu, tapi Kylie membujukku agar pulang karena kakekmu juga sakit keras. Kemudian polisi membatalkan kasusnya, dan Kylie terus menyuruhku mendaftarkan surat kematianmu. Aku tak seharusnya dengarkan dia, aku menyesal. Berhenti menyalahkan orang lain atas masalahmu." Aku menghardik Roni, tapi dalam hati, aku merasa sesak. Kenapa saudaraku lakukan ini? Kemudian aku mendengar suara Kylie, dan untuk buktikan semuanya, Roni menyuruhku dan Cody untuk bersembunyi. Kemudian Roni mendatanginya dan berkata, "Kylie, tentang kematian Bella." Sebelum Roni bisa selesaikan kalimatnya, dia tersenyum lebar padanya dan letakkan lengan di bahunya. "Nah, sekarang setelah pemakamannya selesai, tak ada yang menghalangi kita untuk bersama. Ya kan?" Roni senyum terpaksa. Lalu Kylie tertawa dan berkata, "Ayolah, jangan sedih. Kakakku yang iri itu tak layak mendapatkanmu. Kau tahu, sebenarnya ini rencananya untuk menguji kesetiaanmu. Tapi dia rasakan sendiri akibatnya." Di saat itu kepalaku mulai terasa sakit, dan tiba-tiba beberapa ingatan lamaku kembali muncul. Sketsa itu milikku. Akulah yang membuatnya. Semua berawal ketika Kylie memberitahuku kalau Roni mengkhianatiku, dan aku mempercayainya lalu ku ikuti sarannya memalsukan kepergianku untuk menguji cintanya kepadaku. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Saat aku sadar aku sendiri di hutan itu dan dia tak kembali lagi, aku panik dan terjatuh di lubang perangkap, membuat kakiku terluka dan terjebak. Semua ingatan sudah kembali padaku. Aku tak tahan lagi. Aku lari ke arahnya dan dengan pedih berteriak, "Teganya kau lakukan ini padaku, Kylie." Awalnya dia sangat kaget melihatku, tapi kemudian dia hanya menyeringai dan berkata, "Hah, kau masih hidup? Tapi bagaimanapun sudah terlambat. Perusahaan sekarang jadi milikku. Oh, dan juga Roni tersayang." Dia lalu memutar mata dan berkata, "Kau ini hanya anak angkat. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk selalu mencuri segalanya dariku?" Di saat itu kakek kami muncul dan menghentakkan tongkatnya ke lantai. "Kylie, hentikan itu." Kylie hanya merajuk dan berkata, "Jujur, kenapa kakek berikan seluruh perusahaan padanya?" Kemudian kakek kami berkata, "Lihatlah dirimu sendiri, Kylie. Apa kau cukup pantas menjalankan perusahaan? Jawab sendiri. Kau mengecewakan keluarga ini dengan trikmu yang kotor dan keji. Aku tak percaya Kylie masih mengungkit masalah adopsi untuk menyakitiku. Memangnya kenapa kalau aku diadopsi? Itu tak berarti aku bukan bagian dari keluarga ini. Dia selalu iri padaku, meskipun aku tak pernah lakukan apapun." Kylie mulai menangis dan lari keluar dari sana mengatakan dia muak karena merasa tak pernah diistimewakan siapapun. Ya, mungkin kalau dia tak meninggalkanku supaya mati, orang-orang akan lebih menyukainya. Aku sangat kaget dengan apa yang diperbuatnya kepadaku dan semua karena iri. Aku tak bohong, butuh waktu lama sekali untuk mengatasi ini. Aku masih belum bisa memaafkan dia dengan baik, tapi kurasa itu hanya butuh waktu. Sedangkan aku dan Roni, kami telah mengambil alih usaha keluarga, dan aku sadar kalau Roni selama ini setia. Kylie hanya mengarang kalau dia berselingkuh karena dia tak tahan melihatku sangat bahagia. Satu yang pasti, aku takkan pernah menguji cintanya lagi. Tak ada lagi memalsukan kematian buatku. Aku berkedip membuka mataku. Wah, kepala aku terasa pusing dan kenapa aku penuh luka cakaran? Pikiranku benar-benar kosong. Aku tak bisa mengingat apa yang terjadi.
Gambaran terakhir yang terlintas di benakku adalah perdebatan sengit antara aku dengan seorang laki-laki. Kemudian aku bergegas pergi, dan sekarang disinilah aku, di tempat yang suram ini. Kurasa ini adalah ruangan bawah tanah atau semacamnya. Di sini dingin dan bau lembab. Sial, aku tak bisa mengingat wajahnya. Aku tahu aku harus keluar dari sini, dan segera. Aku lari ke pintu dan mencoba membukanya, tapi sia-sia. Pintunya terkunci. Kuhentakkan tanganku ke pintu. Siapa saja? Tolong! Aku bisa dengar langkah kaki mendekat. Jadi tanpa menghiraukan telapak tangan yang berdenyut serta tenggorokan yang terbakar, aku menggedor pintu dan berteriak, "Buka pintunya!" Ya Tuhan, itu dia, pria yang berdebat denganku sebelumnya. Dia membawa setangkup sandwich dan tersenyum lembut padaku. "Oh Alice, anjing kecilku, kau sudah bangun? Kupikir kau mungkin lapar." "Siapa kau? Kau yang membawaku ke sini ya kan? Apa maumu?" Dia tampak bingung. Lalu dengan sedih berseru, "Oh tidak sayang, kau pasti hilang ingatan akibat kecelakaan ini. Ini josmu di sini. Aku cowokmu." Aku mengernyit ke arahnya. Dia memang terlihat tak asing. Tapi cowok yang mana? Kecelakaan apa? Dia tunjukkan pada aku foto-foto di ponselnya. Ya Tuhan, itu aku dengannya. Dan kami terlihat sangat bahagia bersama. Tapi kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Kupukul kepalaku dengan tangan karena frustasi, sementara Josh hanya berdiri di sana, bersandar di dinding, menatapku dan terkikik. Jadi, mungkin Josh ini adalah pacarku, tapi itu tak menjelaskan kenapa dia mengurungku di sini. Ruang bawah tanah ini bukan hal yang wajar dilakukan pacar. Aku segera menuju pintu tapi dia menarikku ke pelukannya. "Biarkan aku keluar. Kau pasti punya niat jahat membawaku ke sini." Aku merengut. "Oh ya ampun Alice, kau terlalu banyak nonton film. Kau sungguh tak ingat apapun." Aku memberinya tatapan tidak sama sekali, lalu melipat tanganku. Kukira kecelakaan itu cukup parah. Kita bertengkar lalu kau memaksa mengemudi, padahal kau mabuk dan kemudian menyebabkan kecelakaan fatal. Tak masalah. Kurasa kita tidak seharusnya membahas terlalu jauh soal itu sekarang. Itu pasti membuatmu trauma. Tapi itulah kenapa kuputuskan untuk membawamu ke sini. Jadi polisi tak akan menangkapmu. Apa? Kenapa aku tak bisa mengingat hal yang semengerikan itu? Tapi melihat semua luka di wajah dan tubuhku, mungkin semua benar seperti apa yang Josh katakan. Tidak. Aku harus mengaku. Aku terbata-bata dalam tangis. Apa kau gila? Kau ingin masuk penjara? Tapi... Alice, tak ada tapi. Aku akan melindungi dan menjagamu tetap aman. Ini begitu berat untuk dicerna. Jadi dalam keadaan panik, kudapati diriku sendiri menyetujui rencana gilanya. Josh bilang ini adalah bunker darurat peninggalan kakeknya. Tentu saja. Maksudku, baunya sangat apek. Bahkan tak terdapat jendela, hanya lampu dinding yang berkedip-kedip. Aku merasa seperti berada di film horor. Josh juga memberitahuku kalau dia sudah mengambil ponselku. Jadi polisi tidak akan bisa melacaknya dan menangkap kami berdua. Dan itu dia, setiap pagi, siang dan malam, Josh akan membawakanku makanan dan berbicara padaku tentang harinya. "Papi, aku pulang." "Papi?" Oh, awalnya itu terdengar lucu. Tapi segera aku alergi dengan kata itu. "Hei, papi, makan ini." "Papi ini, papi itu." Papi. Aku sangat muak dengan kata papi. Sampai terkadang aku sungguh mengira aku tak lebih dari sekedar peliharaannya. Kemudian tiap malam dia bersikeras menggosok punggungku supaya aku lebih mudah tertidur. Kedengarannya menyenangkan ya kan? Tapi tidak, itu tak menyenangkan. Dia menggosokku sangat keras dan saat ku minta dia hentikan itu, dia hanya tertawa. Jelas, dia tak melakukan itu untuk membuatku merasa lebih baik, tapi menganggapnya sebagai hobi. Dan tak hanya itu saja. Beberapa hari aku bangun melihatnya duduk di sana, menatapku dengan seringai lebar di wajahnya. Kemudian, saat ku periksa rambutku, kulihat dia sudah mengikatkan banyak pita-pita kecil konyol di situ. Apa kau gila? Aku bukan anak-anak. Aku menggerutu sembari menarik dan membuang semua benda konyol itu dari kepalaku. Tapi papi, itu kelihatan sangat lucu.
Tom selalu suka itu. Aku melotot padanya. Tak perlu berkata apapun lagi. Oh, dan sekedar informasi, ya, Tom itu nama anjingnya yang lama. Oke, jadi aku tak perlu jadi jenius untuk menyadari kalau ada sesuatu yang tak beres dengan pikiran cowok ini. Tapi kemudian semuanya jadi makin aneh. Suatu kali, dia membawa turun makanan untuk kami makan bersama. Itu adalah ayam goreng. Dan segera saat aku membaunya, mataku berbinar. Aku hendak mengambil sepotong saat tiba-tiba dia menarik piringnya menjauh dan menggigitnya cepat. Aku bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Lalu dia memberiku tulang paha ayam yang belum dia habiskan itu. Bantu aku menghabiskannya, Papi. Bagian ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku memutar mataku padanya dan memerah karena marah. Melihat reaksiku, dia berkata, "Kenapa, Papi? Tom selalu suka makanan sisa." "Apa kau gila?" teriakku. "Hei, aku bercanda." "Kau tak bisa menerima candaan?" Dia menyeringai. "Bercanda? Bercanda macam apa itu? Aku sudah muak dengan ini. Tempat ini membuatku gila." Aku hampir tak bisa tidur sama sekali karena aku tak bisa bedakan antara siang dan malam. Kemudian, saat aku menutup mata, kudapati diriku sendiri tersiksa dengan kejahatan serius yang telah aku lakukan. Josh berusaha menyelamatkanku, ya, tapi aku tak minta dia melakukan itu. Aku tak bisa hidup seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus menyerahkan diri. Besok paginya saat Josh membawakanku sarapan, kukatakan padanya apa yang ingin kulakukan. Seperti yang kuduga, dia jadi marah dan melotot padaku. "Alice, kenapa kau sangat ingin pergi ke penjara?" "Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menghadapi apa yang sudah aku lakukan. Tapi sangat damai di sini bersama aku." "Damai? Apa dia serius?" "Tentu saja tak terasa damai. Sebaliknya, aku merasa sedang bermain peran jadi peliharaan. Aku menerjang ke depan, tapi Josh langsung menangkapku jadi aku tak bisa bergerak. Ku coba menggeliat dan melepaskan diri, tapi dia laki-laki yang kuat. Tiba-tiba dia menutup hidungku dengan sebuah sapu tangan dan mataku tertutup. Lalu semuanya jadi gelap. Perlahan aku membuka mata. Aku masih di ruangan yang tak asing tapi jeruji. Aku melihat jeruji. Aku di kandang. Kemudian aku menendang sesuatu. Itu adalah mangkuk air. "Papi, kau nakal sekali." "Aku tak bisa kehilanganmu, jadi aku menempatkanmu di sini." Dia menyeringai padaku sambil memberiku sandwich. Aku membuangnya, lalu berteriak padanya agar mengeluarkan aku. Melihat ini, dia langsung pergi dan kembali dengan setumpuk mainan empuk dan menjatuhkannya ke dalam kandang. Semoga itu bisa membuatmu lebih senang. Kemudian dia berusaha menjejalkan sandwich itu ke mulutku. Murka, ku gigit lalu kumuntahkan ke wajahnya. Lalu mencibir sambil melempari mainan itu ke arahnya. Ya ampun, beberapa di antaranya bahkan berdecit. Wah, oke. Sikapnya berubah dan matanya jadi menakutkan. "Jika itu yang kau mau, jangan salahkan aku nanti." Semuanya berubah setelah itu. Setiap hari dia hanya memberiku semangkuk biskuit bau. Lalu dia hanya duduk di sana melongo menatapku. Awalnya aku menolak memakannya. Tapi pada akhirnya aku sangat kelelahan, jadi aku menyerah. Meskipun aku cukup yakin itu adalah biskuit anjing. Aku sadar kalau melawannya sama sekali tak menguntungkanku. Itu hanya membuatnya bertindak makin mengerikan. Itulah saat sebuah rencana jenius muncul di kepalaku. Jadi, berikutnya saat Josh muncul dengan biskuit, aku tersenyum manis padanya dan berkata, "Josh sayang, ini sudah lama sekali sejak kita berkencan. Bagaimana kalau kau pergi dan bawakan sebotol anggur, dan kita bisa habiskan waktu berkualitas bersama?" Matanya berbinar dan tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia segera pergi untuk dapatkan anggur itu. Bersulang untuk kita. "Josh, kau adalah cinta dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur pada Tuhan yang telah membawamu ke dalam hidupku. Kumohon, tinggallah denganku selamanya." Kupasang senyum termanis dan berbisik di telinganya. Setiap kali dia menyesap anggur, ku kedipkan bulu mataku ke arahnya sembari mengisi ulang gelasnya. Menyatakan kalau aku ini aktris Hollywood dengan penampilan kelas Oscar adalah pernyataan yang meremehkan. Tak lama kemudian, Josh sangat mabuk, hingga matanya berkunang-kunang. Dia terjatuh ke tanah bahkan sebelum aku selesai menuangkan gelas anggur yang terakhir. Memanfaatkan kesempatan, aku melangkah melewatinya. Lalu, tiba-tiba,
Ada sebuah tangan mencengkram pergelangan kakiku. Oh tidak, celaka aku. Jantungku rasanya seakan loncat dari dadaku. Aku langsung berbalik, siap untuk membawanya saat... Ya, ternyata dia cuma mimpi. Terima kasih Tuhan. Dengan hati-hati ku tarik kakiku dan segera berlari keluar dari sana. Aku memanjat tangga ke arah ruang tamu, di mana kutemukan ponselku tertinggal di meja. Dengan cepat, aku meraihnya lalu lari keluar dari rumah mengerikan itu. Kakiku gemetaran dan rasanya seperti akan roboh kapan saja. Tapi entah bagaimana, aku berhasil temukan kekuatan dari dalam diriku untuk terus berlari. Aku tak bisa gunakan ponselku karena baterainya habis dan aku terlalu bingung untuk mencari tahu di mana rumahku. Jadi, saat aku menemukan kantor polisi, aku jalan menuju ke sana. Aku menghela nafas panjang. Ini merupakan keputusan yang sulit. Aku tahu aku akan masuk penjara, tapi aku tak bisa tinggal di ruangan bawah tanah Jos selamanya dan jadi pengganti peliharaannya. Tidak, aku harus menghadapi apa yang kuperbuat. Pak, saya di sini untuk mengaku. Polisi tampak kebingungan dan memberitahuku tak ada kecelakaan fatal akhir-akhir ini. Tapi kemudian dia bilang aku terlihat tak asing, jadi dia mencari namaku. Dan ternyata keluargaku sudah melaporkan aku hilang. Jos si penipu itu sudah membohongiku. Semua itu tipu muslihat agar dia bisa menahanku. Teganya. Aku mengisi daya ponselku dan muncul ratusan teks dan pesan suara dari teman dan kerabatku yang khawatir. Ini semua sungguh mencengangkan. Aku tertunduk beberapa saat. Kemudian semua ingatan perlahan muncul kembali. Aku sedang berada di parkiran mall dan aku merasa seperti ada orang yang mengikutiku. Jadi aku sembunyi di pojokan dan saat itulah Jos muncul. Jadi aku bertanya padanya, "Kenapa kau memuntutiku?" "Alice, aku mencintaimu. Kumohon kembalilah padaku." Aku memutar mata dan mulai berjalan pergi darinya. "Pergi dari sini, orang aneh. Kita sudah putus." Lalu dia mencengkeram pundakku. Aku meronta membebaskan diri dan berlari menjauh saat sebuah mobil muncul dan ya, tentu saja. Jos adalah mantanku yang gila, suka mengontrol dan penguntit. Jadi, dia pasti sudah memanfaatkan ketidakwarasanku untuk membawaku kembali ke ruang bawah tanahnya dan muncul dengan rencana gilanya. Kemudian, yang membuat semuanya lebih mudah baginya, ternyata aku kehilangan ingatan, tipikal. Itu adalah mimpi buruk, tapi untungnya sekarang sudah berakhir. Polisi menerima laporanku dan tak lama kemudian, keluargaku datang menjemput. Mereka semua menangis dan kami saling berpelukan erat. Butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normal setelah semua trauma itu. Tapi aku hampir mencapainya. Aku ingin muntah tiap kali mendengar ada yang mengucapkan kata, "Papi." Namun, ini tidak menghentikanku untuk memelihara anjing penyelamatku sendiri, Lily si Corgi, dan aku tak pernah memberinya pita di bulunya. Sedangkan Jos, ya, dia dihukum karena menahan orang dengan tidak benar dan harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Siapa yang ada di dalam kandang sekarang? Pantas kau dapatkan. Bukannya mau sombong, tapi ini sungguh lezat. Aku bertaruh bahkan Grace, kakakku yang pemilih makanan itu, akan menghabiskan semuanya dalam sekali duduk. Kemampuan memasakku pastinya sudah setara dengan para chef Michelin star. Ku gigit lagi fajitaku saat ku dengar suara berisik dari ruang tamu. Grace pasti sudah pulang. Di sanalah dia, berbaring di sofa, dikelilingi tas jinjingnya, sepatu hak tinggi, jaket, dan barang lainnya. "Grace, kita sudah bahas hal ini. Aku tak bisa terus mengurusimu. Aku harus belajar," kataku sambil memungut barang-barangnya. Tiba-tiba, Grace duduk. Kepalanya menumpu di tangan, lalu menatapku dengan sedih. Perasaan tak nyaman muncul di hatiku. Oh tidak, ada apa ini? Dia menghela nafas panjang sambil menatap lantai dengan sedih. Katanya, "Easton, kemasi barangmu. Kita pindah besok." Apa? Lagi? Aku tak bisa membendung rasa terkejutku. "Kenapa, Grace? Apa kamu meminjam uang lagi?" Grace tak menjawabnya. Jadi dengan khawatir aku bertanya, "Berapa yang kamu pinjam kali ini?" $7.000, gumamnya. "Apa? $7.000? Itu gila. Untuk apa kau pinjam uang sebanyak itu?" Aku terpuruk di atas dengan heran. Aku duduk di sana dengan cemas memikirkan bagaimana mengatasi hutang Grace yang sangat besar. Kebiasaannya menghabiskan banyak uang dimulai setelah orang tua kami meninggal. Kurasa dia mencoba menghilangkan kesedihannya dengan belanja pakaian terbaru yang wajib punya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha,
Ayolah dik, aku hanya bercanda. Hah? Aku melongo padanya. Grish, ini tidak lucu. Sebentar, tadi aku benar-benar mengira kita harus kabur atau semacamnya. Dia hanya nyengir padaku. Jika tak ada hutang, lalu kenapa kita pindah lagi? Aku mengikutinya yang berjalan keluar ruangan, mengambil sepotong fajita dan memasukkannya ke mulut. Kemudian dia mulai ceritakan semuanya padaku. Ternyata dia telah menemukan tunangan seorang sugar daddy. Dan kami akan pindah bersamanya. Aku mengerutkan keningku kepadanya. Jadi apa? Sekarang kau akan menikahi kakek-kakek? Kenapa kau? Tanpa menunggu menyelesaikan kalimatku, Grace menepuk kepalaku dengan buku jarinya. Apa kau benar-benar berpikir model cantik dan terkenal sepertiku akan menikahi pria tua? Namun, bahkan sebagai model terkenal, kau masih tak mampu sanggup membayar semua barang-barang mewahmu. Lalu kau harus terus berpindah rumah sepanjang waktu untuk menghindari penagih hutang. Aku mengedip pada Grace. Dia hampir memukulku di kepala lagi, tapi aku menangkisnya. Keesokan harinya, ada yang mengetuk pintu. Jadi aku membukanya dan mendapati seorang pria tampan berusia 40-an berdiri di sana. Ternyata dia adalah Owen, calon kakak iparku. Sebelum aku sempat berkata apapun, Grace terhuyung-huyung dengan hak tingginya, lalu melingkari tangannya ke leher Owen. Sayang, kenapa kau telat sekali? Aku sangat gelisah. Tersenyum, Owen berkata, sayang, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sudah siap untuk menyambut dirimu dan Easton. Mereka lanjut saling bermanjaan, jadi dengan cepat aku menyingkir. Melihat mereka seperti itu membuatku bergidik. Murahan. Owen mengantar kami ke rumahnya. Ya, aku sebut rumah, tapi sebenarnya itu lebih mirip istana kerajaan. Di dalamnya ada desain klasik dengan gaya yang mewah. Kulihat ada gadis seusiaku sedang duduk di sofa. Tangannya dilipat dan wajahnya tidak terlihat senang. Owen menatapnya dengan berkata, Vivian, kenapa kau masih duduk di sana? Kesini dan sambut ibu tiri dan pamanmu. Vivian menyeringai dan dengan dingin menjawab, tidak, terima kasih. Aku tak berminat mencari ibu tiri. Apalagi yang baru saja lulus SMA. Dia kemudian bergegas pergi membanting pintu di belakangnya. Oh tidak, dia membenciku. Bukan begitu? Melihat Grace terlihat khawatir, Owen, meski jelas sedikit marah, masih berusaha meyakinkannya. Tak apa-apa, dia hanya bersikap seperti remaja pada umumnya. Berilah dia waktu beberapa hari, dan aku yakin dia akan baik-baik saja. Sedangkan aku sedikit... Tidak, harus kuakui kalau aku sangat gugup. Tatapan tajam Vivian membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, kurasa setangki penuh hiu pasti akan lebih ramah daripada dirinya. Sepertinya kehidupan rumah yang baru ini tak akan mudah. Esok paginya, saat aku sedang membantu Grace memotret dirinya yang berpose di ruang tamu, kalian tahu, untuk Instagram, tiba-tiba dia berteriak sangat keras sampai hampir kujatuhkan ponselnya. Hei, bawa anjing itu keluar, sekarang juga, cepat! Aku berbalik dan melihat Vivian menuntun sesuatu yang terlihat seperti awan putih melintasi ruangan. Melihat itu, aku lari ke arahnya dan berkata, Vivian, tolong bawa itu keluar, karena Grace alergi dengan bulu anjing. Vivian memutar matanya dan menjawab, ini rumahku. Dan ini anjingku. Kemudian, dia tersenyum sini sambil melepaskan tali pengikat anjing. Ups! Anjing awan gembulnya itu langsung ke arah Grace dan mulai menggonggong padanya. Grace menjerit, mengambil sebuah bantal, lalu berusaha memakainya sebagai tameng sambil terus berteriak. Saat itu, Owen muncul dari lantai atas, dan dengan raut marah di wajahnya, dia membentaknya. Vivian, bawa Teddy keluar dari sini. Tidak, merekalah yang seharusnya pergi. Sanggahnya, sementara anjingnya menggonggong begitu keras, sampai Grace makin meringkuk di sudut sofa, dan menangis tanpa henti. Vivian, kau sudah diingatkan. Jika kau lakukan itu lagi, maka aku tak punya pilihan selain mencarikan Teddy rumah baru. Owen berteriak keras. Vivian dongkol, kemudian menatap galak pada Grace sambil dipungutnya anjing itu lalu berjalan pergi. Memang benar, hidup di sini sama sekali tak mudah. Dan itu akan jadi semakin sulit. Keesokan harinya, aku sedang menata kamar baruku. Saat ku dengar suara keras dari bawah. Aku pergi memeriksanya, dan mendapati Grace menyuruh 2 orang pelayan di sana untuk menggantung sebuah foto besar dari salah satu pemotretan modelnya. Dan yang tergeletak di lantai adalah foto Vivian dengan Owen dan ibunya. Geser ke kanan sedikit. Tidak, ke kiri sedikit. Oke, Grace menyuruh mereka. Aku segera mendatanginya dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Dia tersenyum. Aku hanya membuat beberapa penyesuaian dekor. Sekarang tampak jauh lebih mewah. Bukan begitu? Kemudian diambilnya vas abu-abu di meja, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kemudian meletakkan patung 2 angsa di tempatnya. Sekarang, itu jauh lebih baik. Dia menggosokkan kedua tangannya. Ya Tuhan, aku tahu Grace hanya berusaha mengklaim posisinya sebagai tuan rumah,
Tapi meskipun begitu, dia tak seharusnya menurunkan foto Ibu Vivian. Jika dia sampai tahu, di momen itu, sebuah teriakan membuyarkan lamunanku. Vivian, kuhela napas. Aku tahu itu. Grace, berani-beraninya kau. Vivian memerah karena marah. Kemudian, Grace menyelanya. Ini rumahku juga, dan aku punya hak untuk memberi tanda di situ. Ini membuat ruangannya terlihat jauh lebih modern. Tidak, kau tak berhak. Turunkan foto menjijikan itu, dan kembalikan foto yang lama. Ini rumahku, dan ayahmu sebentar lagi akan menjadi suamiku. Jadi aku bisa lakukan yang aku mau. Jadi berhentilah bersikap kekanakan, dan terima saja itu. Vivian dengan kesal mengambil foto keluarganya itu, lalu diam-diam membawanya ke kamarnya. Sebagai saksi semua ini, aku harus jujur. Menurutku, Grace keterlaluan. Lagi pula, Ibu Vivian meninggal belum terlalu lama. Jadi memang wajar tak menerima ibu tiri, ya kan? Tapi sekarang Grace mengacaukan semuanya, dan kelihatannya ingin menghapus semua gambar Ibu Vivian dalam rumah ini. Itu tak pantas. Malam itu, aku sedang membaca The Theory of Everything di taman saat aku merasa ketepukan di pundakku. Aku mendongak melihat Owen. Easton, aku hanya ingin memberitahu kalau sekolah sudah disiapkan semua untukmu. Kau akan mulai minggu depan. Kemudian dia menambahkan, kau belum punya mobil. Ya, akan kumintai Vivian untuk memberimu tumpangan. Lagi pula kalian sekelas. Tunggu dulu. Apa? Aku benar-benar akan masuk ke sekolah paling bergengsi dan mahal di daerah itu. Itu mimpi yang jadi kenyataan. Tapi, kudengar semua anak lain yang sekolah di sana itu kaya dan berpengaruh. Bisakah anak miskin sepertiku beradaptasi dengan lingkungan mewah di sana? Rasa tak nyaman tiba-tiba memenuhi perasaanku. Tapi kemudian ku katakan pada diriku semuanya akan baik-baik saja. Senin pagi tiba, dan aku memastikan aku siap lebih awal. Aku berada di dapur menunggu Vivian. Tapi 30 menit kemudian dia belum muncul juga. Aku mulai panik, karena aku tak ingin telat di hari pertamaku. Itu adalah jenis kesan pertama yang buruk dan akan diingat. Aku hendak menuju halte bus, saat kulihat Vivian perlahan menuruni tangga. Dia meringis padaku dan berkata, "Oh, kau masih di sini? Kurasa kau mau ikut denganku kalau begitu." Aku tak menjawabnya dan hanya mengikutinya ke mobil. Segera setelah aku duduk, dia ngebut. Aku bahkan belum memasang sabuk pengamanku, yang kemudian berusaha aku lakukan dengan panik. Setiap kali dia menekan akselerator, jantungku rasanya berhenti. Kemudian setelah 10 menit yang mengerikan, dia menghentikan mobilnya. Aku masih hidup. Tapi tunggu dulu, itu bukan sekolah. Aku menoleh ke Vivian dan terbata-bata bertanya padanya, tapi dia memotongku. Keluar dari mobilku, jika kau berani cerita ke siapapun kalau kau mengenalku, kau akan dapat ganjarannya. Lalu dia mengepalkan tangannya ke wajahku. Wah, dia tak perlu seagresif itu. Tapi tak apa-apa. Aku juga tak ingin berurusan dengannya. Sambil berjalan cepat ke sekolah, kudapati diriku merasa khawatir kalau ini akan seperti yang ada di film-film, dan aku akan diejek karena anak baru. Sekolah mulai terlihat, dan astaga, sekolah ini bahkan lebih spektakuler pada kenyataannya. Ku tarik napas dalam-dalam untuk menghimpun keberanian memasuki sekolah. Kemegahan dan keindahan tempat ini sungguh luar biasa. Aku terbiasa dengan meja yang penuh coretan, dan pintu loker yang macet. Tidak di sini. Bahkan tanda di pintu toiletnya terlihat mahal. Aku berjalan tanpa tahu arah, berusaha menemukan kelasku saat tiba-tiba, kulihat gadis ini yang berjalan mendahuluiku dan menjatuhkan sesuatu. Kuambil itu lalu memanggilnya. "Maaf, apa ini punyamu?" Gadis itu berbalik lalu memekik. "Ya Tuhanku, terima kasih. Kau ini kesatria berbaju zirahku. Aku tak bisa hidup tanpa lipstik glossiku." Kemudian dia mulai berpose aneh. Dia lantas cemberut dan mengibaskan rambutnya. Apa ini kebiasaan gadis kaya? Sungguh membingungkan. Tapi hei, kurasa dia kelihatannya baik. Aku tersenyum padanya, lalu berbalik untuk berjalan pergi. Itulah saat kulihat sekelompok gadis di koridor. Mereka semua menatapku, dan salah satu dari mereka bahkan mengedipkan mata. Lalu kudengar beberapa dari mereka membicarakanku. Salah satunya berkata, "Oh, dia tampan." Dan yang lain berkata, "Sudah waktunya kita punya cowok seksi baru di sekolah." Wah, gadis-gadis di sekolah orang kaya sangat aneh. Aku tahu aku berwajah cukup rupawan, tapi tak pernah ada gadis yang bersikap seperti ini terhadapku sebelumnya. Aku tertawa kecil dalam hati dan pergi mencari kelasku. Tampaknya tak bisa kuhindari kalau kehidupan sekolahku ini ditakdirkan jadi lebih, menarik.